Disponsori oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Zul Dan saya Ara dalam Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Ya, terima kasih. Kita sampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang yang dinantikan dai dan daiyah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, dengan tujuan memberikan wadah bagi mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat dalam berdakwah. Tentunya juga kesuksesan kegiatan kita atas kerjasama berbagai sponsor. Tahun ini sponsor dan dukungan dari Bank Indonesia, Ada Pegadaian, Garuda Indonesia, ada Nestle, Tita Group, Roti Maro Salendra, IM3, Telkomsel. dan Donat Kampar Galesol. Iya, hadirin pemirsa Unhas TV di mana Anda berada. Kemarin kita telah menyaksikan 18 penampilan yang sangat memukau dari finalis. Dan tentunya ada beberapa catatan juga masukan dari Dewan Juri sebagai bekal mereka dalam meningkatkan kualitas dalam berdakwah. Selain itu pemirsa Unhas TV, sistem vote untuk 18 finalis juga telah ditutup sejak kemarin pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di sore hari, dan berdasarkan dari akurasi penilaian Dewan Juri dan juga vote, kami telah mengantongi 10 nama dai dan daiyah muda yang akan melanjutkan kepada babak 10 besar. Iya, betul sekali. Sekali lagi hadirin dan pemirsa Unhas TV, kita sampaikan bahwa penilaian ini berdasarkan akurasi dari Dewan Juri sebesar 70% dan juga vote sebesar 30%. Untuk itu izinkan kami mengundang ke-18 finalis untuk maju ke depan dan mengambil posisi yang sudah ditentukan. Dan juga pemirsa Unhas TV, inilah wajah-wajah 18 finalis Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Bukan hal mudah bagi Dewan Juri dan juga masyarakat untuk menentukan siapa yang layak, karena semuanya terlihat layak untuk maju ke top 10 besar. Iya, betul sekali. Namun keputusan tetap keputusan, dan di tangan kami sudah ada 10 nama finalis hasil juri dan vote. Dan langsung saja
Dua nama pertama yang kami sebutkan adalah nama yang lolos dan berkesempatan tampil kembali. Dan dua nama pertama itu adalah kami ucapkan selamat kepada Baik, sekali lagi selamat kepada nama pertama yang akan tampil di top 10 dari Mas Imim, Saudara Abdul Rahman. Dan nama kedua yang kami sebutkan dan berhasil lolos ke top 10, selamat kepada Zakia Nurul Aini dari Pendidikan Dinia Formal Ulia Asadia Putri Sekang. Selanjutnya, pemirsa Onhas TV, akan ada dua nama yang sayang sekali tidak akan melanjutkan ke top 10 besar. Untuk Fadli Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Makassar dan Izhar dari Universitas Hasanuddin. Sayang sekali kalian berdua kami nyatakan tidak lolos. Terima kasih, kami tetap semangat dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, dua nama sudah dinyatakan lolos ke top 10 besar dan dua nama dinyatakan tidak lolos. Sekali lagi kita sampaikan bahwa penilaian berdasarkan akurasi dari penilaian Dewan Juri sebesar 70% dan juga sistem vote sebesar 30%. Dan selanjutnya, satu nama yang kami sebutkan ini bisa saja dinyatakan lolos dan juga tidak lolos. Untuk itu kepada Saudari Andi Ahla Naila dari MAN 3 PK Kota Makassar, berdasarkan hasil juri dan vote, Saudari dinyatakan, mohon maaf, Andi Ahla Naila dari MAN 3 Kota Makassar tidak lolos. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Andi Ahla Naila dari MAN 3 PK Kota Makassar. Silakan kembali ke tempat. Dan kemudian kami kembali menyebutkan satu nama yang bisa saja rezekinya sama dengan Andi Ahla Naila ataupun tidak. Untuk itu dari MAN 2 Baru, Najwa Atika Humaira. Sekali lagi Saudari Najwa Atika Humaira dari MAN 2 Baru. Mohon maaf dengan berat hati kami nyatakan untuk tetap di tempat karena kamu lolos. Selanjutnya, kami akan menyebutkan 3 nama yang dinyatakan melaju ke top 10. Dan nama itu adalah Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopeng, Nurul Adelia ZPB dan Nurul Amelia ZPB dari SMA IT Alfitian School Goa. Selamat. Ya, selamat. Sudah ada 6 dai dan daia yang sudah dinyatakan lolos. Dan selanjutnya
kami memohon kepada Sekali lagi kami memohon kepada Saudara Mushadikul Fajar Tauhid dari MAS Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar. Dan juga Saudari Raudatul Jada dari MAN PK Kota Makassar. Karena mohon maaf kalian berdua tetap di tempat karena kalian juga dinyatakan lolos. Tersisa 2 nama lagi pemirsa untuk mengisi top 10 besar. Dan 2 nama terakhir itu kami ucapkan selamat kepada Rizky Ullah dari Universitas Negeri Makassar dan juga Widya Lailatus Sadia dari MAN PK Kota Makassar. Iya. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada 10 peserta yang berhasil lolos ke top 10. Dan kami silakan kembali ke tempat bagi dai dan daiyah muda yang belum berkesempatan untuk lolos. Dan kami sampaikan untuk dai dan daiyah yang belum berkesempatan jangan berkecil hati karena kalian semua telah menjadi dai dan daiyah muda yang berkualitas di masa depan. Pemirsa, inilah wajah-wajah dari top 10 besar yang akan melaju untuk memberikan penampilan kembali di hadapan kita semua. Ya betul sekali, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk 10 peserta yang lolos. Ada Abdul Rahman dari MAS IMIM. Ada Zakia Nurul Aini dari Pendidikan Dinia Formal Ulia As-Sadia Putri Sengkang. Kemudian ada Fadli Hidayat dari Universitas maksud kami adalah Saudara Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sope. Ada Nurul Adelia ZPB dan juga Nurul Amelia ZPB dari SMA IT Al-Fityan School Goa. Kemudian ada Saudara Mushadikul Fajar Tauhid dari MAS Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar. Juga ada Saudari Raudatul Jada dari MAN PK Kota Makassar. Ada Rizky Ullah dari Universitas Negeri Makassar dan juga Widya Lailatus Sadiate dari MAN PK Kota Makassar. Untuk itu kami persilakan kepada 10 finalis untuk kembali ke tempat masing-masing, bersiap menampilkan penampilan terbaik kepada kita semua dan seluruh pemirsa Unhas TV. Baik pemirsa Unhas TV, sebelum kita bersama menyaksikan penampilan dari ke-10 finalis, mari terlebih dahulu kita menyaksikan penampilan dari kerabat pesisir Himap KM FIB Unhas. Selamat menyaksikan. Disponsori oleh didukung oleh
kulit putih bersih merah di pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Sungguh sayang kasih Rasul cintamu. طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يهوين لقى. أطفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يهوين لقى.
Disponsori oleh didukung oleh Baik pemirsa Unhas TV, masih bersama kami berdua, saya Zul Dan saya Ara. dalam Unhas TV TV Pencari Dai tahun 2025. Ya, hadirin dan pemirsa Unhas TV, kita tadi telah menyaksikan 10 finalis yang terpilih dan mereka juga tampaknya sudah bersiap-siap. Namun sebelum itu izinkan kami berdua untuk menyapa kedua dewan juri kita yang sudah hadir bersama kami di sini. Yang pertama, selamat datang kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Baik, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Baik, mungkin langsung saja Ustaz Syamsul Bahri, boleh kami silakan untuk ke tempat Ustaz. Selanjutnya, kami juga izin menyapa ada Ustaz Adi Hadi Ibrahim Baso SSMA. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Yang merupakan Ketua Himpunan Dai Buddha Indonesia Sulawesi Selatan dan juga merupakan anggota DPRD Kota Makassar dan juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar. Iya, hadirin dan pemirsa Unhas TV, sekali lagi kita sampaikan bahwa di top 10 besar ini menuju top 5 besar nantinya penilaian sepenuhnya berada di tangan Dewan Juri tanpa ada gangguan dari vote pemirsa Unhas TV dimanapun berada. Dan peserta pertama ini datang dari MAS Darul Arkam Muhammadiyah Gombara Kota Makassar. Langsung saja kita saksikan penampilan pembuka dari Mushodikul Fajar Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin Islam, tahiyyatan mubarak, wa tahiyyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyya wa ja'ala lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan, zat yang telah memberikan kita limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat bertangkikan, salam berbuah iman. Tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kabar gembira kepada kaum yang bertakwa dan membawa kabar duka kepada kaum yang durhaka. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan hadirat serta pemirsa Unhas TV yang saya cintai. Di era serba teknologi sekarang ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan sehingga kita dapat melakukan peluang untuk melakukan dakwah di era AI sekarang ini. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema
peran unik da'i di era serba teknologi. Kita dapat lihat jamaah sekalian, AI adalah artificial intelligence yang bisa kita gunakan untuk berdakwah dimanapun kita berada. Salah satu kegunaan AI adalah bisa membantu para da'i dan da'iyah untuk menyusun dakwanya. Kita bisa melihat sekarang kita bisa membuka gadget dan mencari AI untuk men-search ceramah-ceramah dan kita bisa menyusun ceramahnya. Begitu pula dengan zaman sekarang ini, kita bisa melihat banyak tantangan yang dihadapi oleh dai di era AI ini. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan AI ini sebagai peluang bagi para dai dan daiyah untuk memanfaatkannya berdakwah di media sosial dan lain sebagainya. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era serba teknologi sekarang ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, khususnya oleh para dai dan daiyah. Maka dari itu, marilah kita memperbarui semangat dan keimanan kita untuk senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam berdakwah di era AI sekarang ini. Banyak fungsi dari teknologi yang ada sekarang ini. Kita bisa melakukan live streaming ceramah dan bisa juga menjadi peluang bagi kita seorang dai dan daiyah dalam menyebar kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 3461 yang berbunyi, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa ketika kita ingin menyampaikan sebuah kebaikan, ketika kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran, kita tidak perlu ragu dan bimbang. Akan tetapi kita juga perlu menganalisis kebenaran daripada apa yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai seorang dai dan daiyah, marilah kita manfaatkan peluang di era AI ini sebagai momentum untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta yang paling penting jamaah sekalian, keimanan dan keikhlasan yang tulus dari diri kita untuk menyampaikan kepada jemaah ataupun masyarakat. Hadirin dan hadirat serta pemirsa Unhas TV dimanapun kalian berada. Di era artificial intelligence sekarang ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan lika-liku berdakwah. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita manfaatkan, marilah kita gunakan hal tersebut. Mari kita gunakan AI sekarang ini sebagai momentum untuk senantiasa berdakwah secara online, entahkah itu virtual dan lain sebagainya. Dan jemaah sekalian, di era AI sekarang ini, kita tidak hanya mendapatkan peluang saja, tetapi juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang dai. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersabar ketika diuji dalam berdakwah. Karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka jemaah sekalian, di era AI ini, janganlah kita seringkali kecewa ketika kita disinggung, ketika kita dicela. Jangan jemaah sekalian, karena di era AI ini, itulah manfaat yang paling penting yang bisa kita dapatkan, yaitu menyebar kebaikan dengan cara yang mudah. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirinya saya di sini ingin mengajak kepada para dai dan daiyah untuk senantiasa memanfaatkan dan menjadikan peluang di era AI ini sebagai momentum untuk kita menyebar kebaikan, menyebar dakwah di era serba teknologi sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya saya cuma manusia biasa. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
penampilan Mushodikul Fajar Tauhid, komentar pertama kami silakan kepada Al-Ustaz Adi Hadi Ibrahim Baso. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah tadi menyaksikan Ustadz Mushodikul Fajar Tauhid yang menyampaikan dakwanya kepada kita semuanya. Alhamdulillah cukup bagus ya apa yang ditampilkan. Tentu sekali lagi ya, intonasi masih perlu dikembangkan, dan tapi saya lihat ini memang waktu yang ya kita disediakan terbatas juga, ya makanya mungkin agak cepat dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya melihat ini cukup bagus, dan tentu sekali lagi yang kemarin ayat-ayatnya ada ditampilkan ya. Tadi ya sedikit, cuma satu saja saya dengar tadi yang ditampilkan dalilnya. Ya nanti pengembangan dalil ini kenapa selaku seorang dai dan dai ya, tentu ya referensi kita terhadap dalil harus banyak ya, karena itu menjadi senjata pamungkas seorang dai dan dai ya. Cukup dari saya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami silakan Ustaz Syamsul Bahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz Mushodikul Fajar Tauhid ya. Ya. Secara umum apa yang disampaikan sudah sampai pesannya ya. Hubungan antara isi dan relevansi temanya masih belum mengerucut ya. Masih perlu dipertajam sedikit, di mana kita perlu diarahkan dari awal sampai tujuan terakhir, dan itu harus jelas dalam simpulan. Ya, simpulannya tadi menurut saya kurang banyak ya, kurang banyak simpulannya. Kemudian satu lagi sebagai masukan barangkali. Ya, di dalam artikulasi itu jangan sampai selalu mengulang kata-kata yang terkesan seperti kita lupa gitu ya. Kalau sudah terlanjur keluar tidak usah diulang, seperti tadi ada kata ragu dan bimbang. Kemudian diulang lagi, ragu dan bimbang adalah, jadi seakan-akan membaca berita kemudian diulang kembali. Padahal ini dalam posisi kita berdakwah ya. Ya, harus lugas seperti itu ya. Kemudian masukan barangkali ya, insya Allah mudah-mudahan masuk lagi di babak berikutnya. Itu intonasinya tolong dimainkan sedikit ya. Ya, mainkan antara tinggi rendahnya, jangan datar saja. Baik, saya kira itu masukan dari saya. Makasih. Ya, baik, terima kasih Al-Ustaz Syamsul Bahri. Itulah tadi penampilan dari saudara Mushodikul Fajar Tauhid. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Mushodikul Fajar Tauhid. Silakan kembali ke tempat. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melangkah ke penampilan kedua dari Universitas Negeri Makassar. Langsung saja, ini dia penampilan dari Rizky Ula. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Dewan Hakim yang ganteng-ganteng, arif dan bijaksana, serta sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di era di mana kemajuan teknologi yang sangat cepat. Salah satu kemajuan teknologi yang paling menonjol adalah kecerdasan AI. AI bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Namun AI melainkan sebuah alat yang dapat kita memanfaatkan untuk kebaikan, termasuk dalam memudahkan kita dalam berdakwah. Bayangkan, AI dapat membantu kita menyebarkan pesan-pesan Islam secara efektif dan efisien. Terus bagaimana caranya? Oleh karena itu, mari kita bahas apa-apa saja peluang AI dalam mendukung dakwah sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang pertama, melalui media sosial. AI dapat membantu kita untuk membuat konten yang menarik. Seperti video animasi, infografis, atau tulisan yang dapat memudahkan orang memahami. Bayangkan sebuah video animasi yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dapat menarik perhatian generasi muda yang akrab dengan media digital. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan penuh pengajaran yang baik. Maka dengan AI, kita dapat menyampaikan hikmah dan pelajaran yang baik dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, yaitu melalui penerjemahan atau penyebaran informasi. AI dapat menerjemahkan Al-Quran dan hadis ke berbagai bahasa. Sehingga pesan Islam kita dapat tersampaikan ke seluruh penjuru dunia. Ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, Balighu anni walau ayat. Kata Nabi, sampaikanlah dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Maka dengan bantuan AI, kita dapat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kepada seluruh orang tanpa berhalangan sebuah perbedaan bahasa. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah keberapa? Sudah yang keberapa? Ketiga. Adapun yang ketiga, melalui personalis dakwah. AI dapat memahami kebutuhan dan minat secara individu. Sehingga kita dapat menyampaikan pesan Islam dengan tepat sasaran. Contohnya, yang mana AI dapat menganalisis data untuk menandai kelompok-kelompok yang membutuhkan bimbingan. Ini seperti penjelas ini sejalan dengan prinsip dakwah yang bertentangan tentang pentingnya memperhatikan kehidupan manusia. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir atau yang keempat yaitu edukasi dakwah. AI dapat kita gunakan untuk membuat aplikasi pelajaran Islam interaktif. Bayangkan kalau aplikasi dibuat untuk membuat ilmu tajwid, ilmu fikih atau sejarah Islam dengan menarik, maka insya Allah
edukasi dakwah kita akan tetap berjalan sampai kita mati. Oleh karena itu, sahabat-sahabat TV Unhas, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Asr ayat ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita manfaatkan kemajuan teknologi termasuk AI untuk bagaimana caranya kita bisa menghidupkan zaman sekarang mengikuti perubahan zaman, dan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi dan memberkahi seluruh dakwah kita. Sebagai penutup, pohon rindang di tepi pantai memberi teduh bagi yang lelah. Perjalanan saya di TV Unhas telah menanti. Saya Rizkullah pamit, insya Allah calon grand final yang terpatri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penampilan dari Rizky Ula. Langsung saja kita dengarkan komentar dari juri. Silakan Ustaz Syamsul Bahri. Baik, Ustaz Rizky Ullah, ya, kita telah mendengarkan bersama wejangan yang sangat lugas ya, tegas. Artinya ini saya sebutkan hasanatuhu, ya, baik hal-hal yang saya lihat sangat menjanjikan ya ke depan. Kita harapkan juga dengan dai-dai yang lainnya yang akan tampil nanti. Di intonasi suara ya sangat pas ya, itu diantaranya. Kemudian dari sisi isi ini saya ada kesan bahwa temanya ini mengkaji masalah AI. Iya. Sebenarnya temanya ini apa? Saya mau tanya. Karena tema 10 besar Ustadz, peluang AI dalam mendukung dakwah. Apa? Karena tema 10 besar itu yang disediakan oleh panitia, ya, yaitu peluang AI dalam mendukung dakwah. Itu temanya ya, peluang AI. Ya, kalau itu saya kira pas. Saya kira tantangan dakwah di era era milenial. Kalau tantangan dakwah di era milenial, ini agak keluar dari tema ya. Tapi kalau memang itu maka ini sesuai ya. Kemudian ada satu lagi saya mau tanya ini. Satu lagi berkenaan dengan ayat yang terakhir tadi disampaikan. Kenapa langsung illal ladzina amanu? Karena kan edukasi Ustaz, saling menasehati. Ya. Karena kebanyakan orang menggunakan sosial media itu asal komen tapi tidak mencari apa dampak dari tujuan mereka komen tersebut, apa asal mulanya video tersebut, dan sehingga asal komen. Karena kebanyakan kayak kemarin ini sebenarnya hampir sama Ustaz, hampir sama dengan judul yang kemarin, tantangan AI dalam berdakwah. Karena menggunakan hubungannya AI dengan itu, illal ladzina amanu, kita harus saling menasihati dalam kebaikan. ya, artinya ada yang diistisna, ada yang dianu di sana kan, ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan Maksudnya orang yang menggunakan AI secara buruk, ya itu ya, kecuali orang yang beriman. Kalau menggunakan AI dan dia beriman, maka itu yang bagus kan, maksudnya begitu ya. Nah, itu harus tersampaikan. Makanya di saat memetik itu dalil, apalagi dipotong begitu, harus bisa dijelaskan ya. Seandainya tidak dipotong, orang langsung mengerti ya. Ini masukan saja. Ya, bagus. Ya, makasih.
Baik, selanjutnya kami silakan kepada Ustaz Andi Hadi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Ustadz Rizky Ullah. Saya mau bertanya dulu, memang setiap ceramah Anda memulai dengan salawat sebelum salam? Iya Ustaz, karena salawat itu menjadi wasilah bagi saya dalam menyampaikan dakwah Islam. Kalau misalkan salawat itu setelah ba'da salam, sepakat? Sebenarnya sepakat-sepakat aja Ustaz. Tapi guru saya menyarankan alangkah baiknya kita salawat karena balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari walaupun satu ayat. Dan salawat itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, tapi nanti kalau Anda khutbah Jumat jangan salawat begitu dulu ya. Iya Ustaz, Ustaz, beda. Jadi pengkondisian tempat ya. Betul, Ustaz. Dan audiens di mana kita nanti dipanggil ceramah, kita harus menyesuaikan dengan apa yang akan kita berikan. Yes. Ya, saya rasa cukup bagus apa yang dibawakan Ustadz Rizky Ullah pada hari ini. Dan memang ya tentu beberapa catatan dari segi penghayatan dan gestur, ya gestur kanan kiri sama ya, sini dan itu bertujuan untuk sebenarnya menyapa dan melihat audiens yang ada di depan kita. Nah, kemudian untuk kesimpulan ya tentu masih perlu ditambah dikit ya, terhadap hal-hal tadi yang disampaikan di awal daripada Anda menyampaikan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Syukran Ustaz. Selanjutnya silakan Rizky Ullah untuk kembali ke depan. Jazakumullah khair atas ilmu. Baik, pemirsa Unhas TV, perlu kami sampaikan bahwa pada 10 besar ini tema yang akan disampaikan oleh para dai dan daiyah itu adalah peluang AI dalam mendukung dakwah. Iya, setelah penampilan Rizky Ullah dari Universitas Negeri Makassar, kita akan beralih ke penampilan perwakilan dari SMA IT Al-Fityan School Goa. Langsung saja, ini dia penampilan dari Nurul Adelia ZPB. Assalamu alaikum, alaikum ya. Assalamu alaikum, alaikum ya. Assalamu alaikum, alaikum ya. Orang Makassar boleh bangga dengan Sultan Hasanuddinnya. Orang Bugis boleh bangga dengan Arung Palakaknya. Tetapi anak Al-Fityan boleh bangga karena adanya saya, calon juara dai Unhas TV. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-aina lin-nazar wal-udhuna lis-sama' wal-fam lit-takallam. والذي جعل الكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta para besti Unhas TV yang saya cintai. Zaman berkembang pesat, teknologi semakin canggih, arus informasi yang semakin tersebar dan tantangan yang kian beragam. Buya Hamka Said, jika dakwah tidak mengikuti perkembangan zaman, maka ia akan ditinggalkan dan suaranya tidak lagi terdengar. Oleh karena itu, dakwah yang kita sampaikan harus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dengan menggunakan media digital sebagai sarana dakwah agar jangkauannya semakin luas. Dulu orang mau dengar ceramah harus ke masjid. Sekarang cukup nonton YouTube sambil baring. Dulu orang mau dengar kajian harus
panas-panasan di majelis taklim. Sekarang cukup scroll Instagram, dakwah datang dengan sendirinya. Dulu orang mau belajar agama harus baca kitab tebal. Sekarang cukup klik aplikasi Islami. Semuanya serba ada. Kalau ada orang yang bilang belajar agama sangat sulit, tapi coba cek dulu yang sulit itu belajarnya atau niatnya. Sobat Unhas TV, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah, Tuhanmu mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa dakwah itu harus pakai akal, bukan asal viral. Teknologi memang bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menyebarkan dakwah. Tetapi teknologi jangan disebarkan untuk hal yang kepalsuan dan hoaks. Ingat, dakwah yang keren itu yang mengajak kita untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk mengajak kita berantem di kolom komentar. Betul apa betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu akhiruz zaman dajjalun wa kadzabun ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum wala yudillunakum wala yaftinunikum. Hadis ini menjelaskan bahwa akan datang suatu zaman yang tantangannya tidak akan mudah, dan masa itu akan dekat dengan hari kiamat yang ujungnya adalah kubro, dusta di mana-mana. Lihatlah perempuan-perempuan yang mengaku Islam, aurat dan bagian tubuh vitalnya dipertontonkan, jilbab dan busana muslim dilemparkan, cahaya ilmu agama dipadamkan, aurat malu dipersetankan, dan ulama dijauhi dan ditinggalkan. Kata mereka, handphone telah menyesatkan mereka dari melaksanakan sholat. Media sosial telah merusak luar biasa. Tetapi kita yang mesti cerdas menggunakannya. Handphone tidak salah. Apakah handphone salah, teman-teman? Tidak. Handphone cerdas, makanya namanya smartphone. Kita yang bodoh, pemiliknya yang bodoh karena terjerumus ke dalam godaan handphone. Oleh karena itu dia tidak melaksanakan sholat. Astaghfirullahaladzim. Sobat Unhas TV, di zaman sekarang teknologi memang segalanya, tapi bisa merusak segalanya. Oleh karena itu, mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan dan memperkuat dakwah di era digital dengan menggunakannya dengan baik dan dengan mempertahankan nilai-nilai Islam. Mari kita gunakan teknologi dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana agar dapat membentuk generasi yang unggul dan berkarakter Islami. Sebagai penutup, jalan-jalan ke Makassar jangan lupa makan coto. Teaki alupai, tambah burasa. Handphone dijadikan sebagai sarana dakwah, jangan untuk scroll yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan kepada Al Ustaz Andi Hadi untuk memberikan penilaian atas penampilan Nurul Adelia. Baik, alhamdulillah ya cukup bagus apa yang disampaikan tadi ya dari Ustazah Nurul Adelia ya, yang tentu ada beberapa hal menjadi penilaian kami. Saya tadi ada kalimat dakwah itu pakai akal ya, ini bisa disampaikan kalau dakwah itu pakai akal maksudnya? Maksudnya jangan menyampaikan hal yang tidak benar. Bukan, jangan hanya mau viral, bukan berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Begitu. Ya. Baik, kemudian untuk di penghayatan dan gestur, ya ini juga sudah bagus dan tentu tadi disampaikan, saya masih mau tadi mendengar penjelasan daripada nas dalil tadi yang keluar, sebenarnya bisa ditambah-tambahin nanti ya, tapi cukup bagus penampilan Anda pada hari ini. Demikian dari saya. Syukran Ustaz. Selanjutnya kami silakan Ustaz Syamsul Bahri. Ya, pertama kembali saya innal hasanat yuzhibna sayyiat ya. Jadi hal-hal yang sangat positif ya. Yang pertama ini memang harus dimiliki oleh dai, yaitu percaya diri yang tinggi ya, mulai dengan masuk bagaimana menguasai, mengetahui posisi di panggung, siapa-siapa audiens, dan bagaimana memantapkan hati, pikiran, jiwa untuk melontarkan. Ini sangat bagus ya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan yang harus diperhatikan untuk ke depan ya, mudah-mudahan maju juga ke berikutnya, yaitu saya tadi cari salawat Nabi di mana, tidak ada salawatnya. Jadi puja-puji kepada Allah ada, salawatnya tidak ada. Padahal dalam konsep Islam itu manusia menuju kepada Tuhan tidak bisa tanpa melalui Nabi. Nah itu. Jadi jalan kasarnya kita menuju kepada Tuhan adalah harus melalui Nabi. Petunjuknya, caranya, terus cintanya juga begitu, harus melalui cinta kepada Nabi. Ada hal yang membuat ini terlalu panjang mukaddimanya, sehingga tidak ada waktu untuk menselaraskan antara isi dan relevansi tema itu sendiri. Tadi juga ini juga kita anjurkan kepada peserta berikutnya ya, di dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi jangan terlalu panjang masanya, yaitu dengan seperti ayat Al-Quran tadi dilakukan dengan merdu, dengan ini, itu mengambil waktu. Sedangkan waktu Anda itu harus ada, tinggal 3 menit terakhir. Tadi saya perhatikan 3 menit, kenapa belum ada penjelasan masuk kepada tema ini. Jadi akhirnya berbicara tentang AI itu sedikit sekali, padahal itu yang menjadi tema utama. Ya, jadi untuk berikutnya tolong diperhatikan penggunaan waktu dengan sebaik-baiknya dan ada simpulan yang bisa kita ingat. Nah tadi karena teringat dengan penutupan yang harus indah terakhir, simpulannya malah dilewati. Ya, saya kira itu ya catatan. Baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Al Ustaz Syamsul Bahri. Untuk itu kami silakan kembali ke tempat Saudari Nurul Adelia ZPP. Syukran Ustaz. Baik hadirin Bapak Ibu serta seluruh pemirsa Unhas TV, selanjutnya kita akan melangkah ke Mandua Baru. Langsung saja ini dia penampilan dari Najwa Atika Humaira. Salam manis di awal kata, ucap maaf di akhir kata. Apabila salam sudah mulai tiada, maka tunggulah kehancuran Islam akan melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakan lil mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar ajma'in, amma ba'd. Hadirin Dewan Juri yang terhormat, serta sahabat Unhas TV dimanapun kalian berada. Tak henti-hentinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat disertai salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada sang pemimpin tak berdasi, pemimpin yang tak tergaji, proklamator yang tak pernah koruptor, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah, cincin berlian dari surga, tak lain dan tak bukan ialah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Perang Teknologi AI dalam Mendukung Dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah. Mulai dari zaman kafir Quraisy di mana beliau dan para sahabatnya menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hingga era kejayaan Islam mulai tiba di mana beliau sudah mulai menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya rela berjalan kaki di atas teriknya matahari demi menyampaikan syiar Islam. Bahkan salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab pernah menulis sebuah pesan dakwah di atas tulang unta yang terdapat goresan tegak lurus di tengahnya, yang ditujukan kepada Amr bin As sehingga menggetarkan seluruh jiwa dan raga Amr bin As. Artinya apa? Di dalam dunia dakwah ternyata kita membutuhkan media. Apalagi di zaman Gen Z ini alat-alat udah makin canggih, apalagi hadirnya teknologi AI di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, mengapa dengan teknologi AI? Apa peran teknologi AI di dalam mendukung dakwah? Jawabannya adalah karena teknologi AI kita mampu membuat dan menyebarkan artikel tentang Islam dan memudahkan para dai dalam menyiarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya pada surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, berbuat yang ma'ruf dan menjauhi kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, sahabat peserta Unhas TV Mencari Dai 2025 serta pemirsa Unhas TV dimanapun kalian berada. Sebagai kesimpulan, marilah kita mengintrospeksi diri kita bahwasanya dalam menyebarkan dakwah tentu tidak bisa dengan sendirinya, melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan AI. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.
Hikmah dari ayat ini adalah bahwasanya kita sebagai umat manusia harus pandai-pandai dalam membaca situasi dan keadaan. Apalagi di zaman milenial ini, alat-alat udah makin canggih dong pastinya. Betul tidak? Betul enggak? Maka dari itu, gunakanlah teknologi AI dalam menyebarkan syiar Islam dan tentunya menyebarkan manfaat ke seluruh lapisan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun, kota baru, kota santri, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Najwa Atika Humaira. Langsung saja kita dengar komentar juri. Silakan Ustaz Syamsul Bahri. Baik, pertama saya ingin mendengarkan tadi dalil yang pertama yang dia ini. Iqra, coba baca Iqra kembali. Iqra. Iqra. Yang dia tadi, yang dalilnya yang dia didalilkan. Khalaqal apa? Khalaqal. Apa tadi yang dalil yang pertama? Dalil yang pertama? Khalaqal insana Min Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Min alaq. Min 'alaq. Kedengarannya saya tadi min alaq, ya? Ya, 'alaq. Tapi ya, makanya saya konfirmasi. Baik. Berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi secara umum, gestur di saya ya sangat bagus dan intonasinya ya sudah sangat bagus. Ada beberapa hal yang perlu dicermati di sini tadi, membuka dengan cerita tentang sejarah Nabi. Jadi saya itu sempat ini bagaimana masuknya ini ke temanya ini. Jauh sekali di atas ya. Tapi begitu cut langsung bicara tentang dakwah pada zaman sekarang ini kondisinya. Ya, saya pikir masuk juga lah. Saya pikir tidak bisa masuk tadi. Ya, jadi kita hati-hati dengan mukadimah ya. Kadang mukadimah membawa kita kemana-mana, tidak tahu pintunya masuk kemana. Padahal pintu itu perlu. Ya, pintu namanya dalam ilmu balaghah namanya husnut takhallus. Ya, sebaik-baik kita berlepas dari mukadimah. Kemudian ada satu lagi dalil yang pertama tadi yang keluar itu tidak dikomentari. Setelah membaca Iqra tidak ada komentarnya sedikit, langsung masuk kepada pembahasan yang ingin disampaikan. Padahal itu perlu menselaraskan antara pemahaman yang kita sampaikan dengan dalil, kemudian difahamkan kepada audiens bahwa hubungannya itu seperti ini loh. Ya, kalau hukumnya ini dalilnya gitu. Kalau dalil duluan disebut, dalil ini maksudnya ini. Nah, seperti itu ya. Ya. Ala kulli hal secara umum baik ya. Ya. Insyaallah tetap semangat terus dan ini adalah calon-calon dai kita semua di masa yang akan datang. Baik. Amin. Baik, terima kasih Al-Ustaz Syamsul Bahri. Selanjutnya kami silakan kepada Al-Ustaz Andi Hadi. Baik, alhamdulillah Ustazah Najwa Atika Humaira. Ya. Tadi ada kalimat itu adalah kesalahan kata atau ada kesan supaya audiens ada daya tarik di situ kalimat koruptor. Kesalahan kata murni. Hati-hati ya karena diistimbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kita harus tadi lafaz ya. Ada penghayatan ketika kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita jangan ada kalimat-kalimat candaan di situ, karena ini fatal akibatnya ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya saya rasa yang lain juga cukup bagus. Tadi saya kepingin masih mau mendengar isi daripada materi yang disampaikan sebenarnya terkait dengan materi yang disampaikan. Tetapi yang lain sudah cukup bagus dan saya rasa ya alhamdulillah penampilan Anda cukup bagus pada hari ini. Demikian saya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz.
Kami silakan kepada Saudari Najwa Atikoh Humaira untuk kembali ke tempat. Baik hadirin dan pemirsa Unhas TV dari Mandua Baru, kita akan kembali ke SMA IT Alfitian School Goa. Akan ada penampilan dari Nurul Amelia ZPB. Hinggap sebentar di pohon jati, saya datang membawa sayang dari fityan penuh bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah wa bi anwa'in mukhtalifah wa bidzalika awjama 'alaina ikhwah. As-salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin pemirsa Unhas TV yang saya cintai. Pernahkah kita membayangkan pena yang tak pernah lelah untuk menulis, suara yang tak pernah serak untuk berdakwah, bahkan perpustakaan digital yang tak pernah tutup? Itulah gambaran potensi dari kecerdasan buatan atau AI. Di era digital ini, AI bukan hanya sekedar canggih, tetapi sebuah realitas yang hadir di tengah-tengah kita. Ia bukan sebuah alat, melainkan sebuah mitra yang dapat membantu para dai untuk menyebarkan dakwah. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman yang penuh akan perubahan, di mana AI bukan lagi sebuah impian, melainkan sebuah kenyataan yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dakwah, dalam konteks dakwah, AI bukan sekedar menawarkan kemudahan dalam berdakwah, akan tetapi membuka peluang yang sangat besar peluang yang sangat besar untuk menyebarkan dakwah. Di era AI memungkinkan kita untuk membuat konten dakwah yang lebih inklusif dan yang ramah untuk semua orang. Tidak hanya memandang kemampuan, latar belakang atau lokasi. AI memungkinkan kita untuk menghadirkan masjid digital selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu yang dapat diakses oleh semua kalangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan kami telah menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal.
Hadirin sekalian, ayat ini mendukung pentingnya dakwah dengan pentingnya inklusivitas dalam dakwah yang dapat dicapai dengan teknologi yang memungkinkan dakwah ini sampai ke setiap lapisan masyarakat di dunia. Hal ini membuka peluang untuk dialog yang lebih konstruktif dan saling memahami tanpa adanya diskriminasi atau ketegangan. Di sini peran teknologi menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebaikan dan pesan Islam yang universal, yaitu kedamaian, toleransi, dan cinta kasih untuk semua umat manusia. Namun, teknologi juga membawa tantangan tersendiri. Informasi atau hoax seringkali beredar dan tak jarang ajaran yang Islam yang sebenar-benarnya justru diputarbalikkan dan disalahpahami. Oleh karena itu, setiap pesan dakwah yang kita sampaikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang dan senantiasa mengutamakan kebaikan dan menjauhi segala bentuk kebencian atau ujaran yang dapat memecah belah umat. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Hadirin pemirsa Unhas TV yang saya cintai, ayat ini menekankan kita untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang bijaksana. Teknologi memberi kita alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat lebih mudah diakses oleh semua kalangan. Dengan demikian, dakwah di era digital dapat menjadi sarana yang sangat powerful untuk menyebarkan seruan dan ajaran Islam. Marilah kita memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia. Keyboard ditekan dengan penuh semangat, menyebarkan kebaikan ke dunia maya. Dakwah digital sungguh bermanfaat, menyebarkan Islam ke seluruh manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi penampilan dari Nurul Amelia ZPP dari SMA IT Alfitian School Goa. Komentar pertama kami silakan kepada Al Ustaz Andi Hadi. Baik, alhamdulillah Ustazah Nurul Amelia. Ya, tadi kita sudah saksikan, alhamdulillah cukup bagus apa yang ditampilkan. Tadi ada kalimat yang memerlukan jeda untuk disambung. Mungkin ini pengaruh makan sahur mungkin, bukan Ji? Ya. Tidak terlambat Ji makan sahur enggak Ji? Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang kalau ini tadi di awal digaspol. Ya, digaspol sehingga mungkin itu yang membuat ada jeda tadi ya. Saking lancarnya tadi kalimat-kalimat yang keluar, ya tiba-tiba ada turbulensi di tengah kalimat itu. Tapi alhamdulillah sudah bisa disambung berikutnya. Oleh karena itu juga terhadap dengan intonasi ya, perlu intonasinya diatur ya untuk disampaikan kepada audiens biar lebih enak lagi kedengaran ya. Namun yang lain sudah cukup bagus. Saya rasa cukup dari saya. Baik, syukran Ustadz. Selanjutnya kami silakan Ustadz Syamsul Bari. Ya, Ustazah Nurul Amelia ya. Ya. Ini apa yang disampaikan Ustaz Hadi tadi, ya saya juga sama dengan beliau. Cuma saya lihat ini ada yang menarik bagi saya ini. Cara mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dan sari tilawahnya itu sangat saya menikmatinya ya.
Jadi ini insya Allah nanti ini bisa lebih dikembangkan lagi nanti ya. Anunya dalam pembacaan sehari tilawah ini sangat bagus. Kemudian di awalnya tadi masuknya itu kayaknya ada pesan dari Fitian ini ya harus ditampilkan Fitian dulu. Dan ini sangat semarak, saya kira ini bagus sekali ya. Ala kulli hal secara umum saya melihat bagus ya. Adapun masalah ada terlupa sedikit dari kata mungkin tadi yang disyaratkan oleh Ustaz Hadi, itu biasalah pada manusia ya. Afatul ilmi an-nisyan. Jadi Nabi juga pernah lupa-lupa sedikit kemudian dia ingat ya, dan itu bukan satu aib dalam dai kalau dia lupa ya. Yang aib itu kalau salah yang disampaikan ya. Ya, terus baik ya, secara umum itu dari saya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Syamsul Bahri. Dan kami silakan untuk kembali ke tempat Saudari Nurul Amelia ZPP. Pemirsa, selanjutnya kita akan melangkah ke BAN PK Makassar. Langsung saja, ini dia penampilan dari Widya Lailatus Sadia. Jika Pulau Madura terkenal karena karapan sapinya, dan orang Sulawesi Selatan terkenal karena tingginya uang panaiknya, maka orang Islam terkenal karena salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bida'wati ila sabilih. فجعلها من أعظم الأعمال التي تقربنا إليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta para hadirin dan teman-teman Unhas TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, berdirinya saya di sini bukan untuk membawakan suatu berita terkini, bukan juga untuk membawakan sebuah informasi, akan tetapi untuk menyampaikan sebuah kalam ilahi yang saya kemas rapi di dalam sebuah ceramah singkat yang bertema peluang AI dalam membantu dakwah. Dalam dunia yang demikian luas ini, kita bisa saja langsung mengetahui berbagai informasi yang berada di belahan negara lain. Betul? Betul. Mengapa demikian, teman-teman? Ada yang tahu? Tidak ada yang angkat tangan. Berarti dua kemungkinan. Kalau bukan karena memang belum tahu, berarti karena masih malu-malu untuk kasih tahu. Kenapa kita bisa mengetahui berbagai informasi itu dengan cepat? Padahal informasi itu bisa saja dari negara tetangga, atau negara di sebelahnya, atau negara di sebelahnya lagi, atau di sebelahnya, hingga menjadi satu dunia. Karena tersedianya berbagai teknologi digital yang bisa mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Di era ini kita berbicara bukan hanya soal berbagai kecanggihan, akan tetapi juga tentang bagaimana teknologi ini bisa kita gunakan dan berpeluang besar bagi dakwah Islam. Sayyid Qutb, salah satu pemikir Islam terkemuka pada abad ke-20 pernah berkata, Al-insanu zakiyu huwa may yastakhdimu kulla tuqaddumin fil alami liliqtirabi minallah.
Orang yang cerdas adalah mereka yang menggunakan kemajuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman rahimakumullah, teknologi ini ibarat seperti dua mata pisau. Teman-teman tahu apa itu mata pisau? Waduh, sepertinya sedikit ini yang selalu bantu mamanya memasak di dapur karena sedikit yang menjawab. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman tahu apa itu mata pisau? Tahu. Alhamdulillah, banyak ternyata yang tahu. Mengapa dikatakan ibarat dua mata pisau? Karena teknologi ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Tentu banyak sekali peluang yang bisa kita ambil. Terutama salah satunya adalah dari media sosial dan juga kecanggihan AI. Sekarang teman-teman, banyak sekali media sosial yang bekerja sama dengan AI. Kalau kita buka WhatsApp, kita lihat tulisan Meta, maka itu adalah AI. Kalau kita buka Facebook, kita lihat tulisan Meta, maka itu juga adalah AI. Kalau kita buka Instagram dan melihat postingan dengan caption, lagi di Unhas TV ini, di studionya yang sangat besar, maka itu adalah teman-teman saya, santri dari Manpeka, Kota Makassar. Tentunya kita akan menemukan banyak sekali fitur-fitur yang canggih. Dan dengan melalui kecanggihan ini, kita bisa menggunakannya untuk berbagi ilmu, untuk mengajarkan kebaikan, dan juga untuk mengingatkan kewajiban-kewajiban agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikannya pemahaman terhadap agama. Dalam tafsir At-Tabari menyatakan dan menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan pemahaman yang diberikan oleh Allah adalah sebuah karunia yang besar. Mengapa? Karena dengan pemahaman ini kita dapat memberikan sebuah ajaran yang baik kepada orang-orang. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki potensi dan mampu untuk mengajak orang-orang dalam kebaikan, maka jangan lupa untuk mengembangkannya. Bisa dengan membuat video-video inspiratif atau dengan tayangan-tayangan yang mendidik, atau bisa juga dengan podcast-podcast yang inovatif. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir As-Sa'di, ayat ini bisa diartikan bahwasanya kita harus berdakwah dengan cara yang positif, dengan menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Sebagai kesimpulan, dakwah di era ini bisa dibantu dengan AI. Tentu ini bisa sangat berpeluang besar bagi kita. Oleh karena itu, baik yang muda sampai yang tua, mari kita manfaatkan dakwah dengan peluang AI ini agar dapat memberikan manfaat yang besar dan jangan sampai kita lalai hingga merusaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari Widya Lailatus Sadia. Langsung saja kita dengarkan komentar dari Ustaz Syamsul Bahri. Baik. Ustazah Widya Lailatus Sadia. Ya. Yang pertama saya terkesan, teredukasi adalah sebelum masuk salam kita sudah diedukasi apa pentingnya salam. Ya. Jadi itu titik yang menurut saya itu unggul ya.
Jadi begitu mengucapkan satu kata langsung kita teredukasi, oh ini pentingnya salam ini. Ya, itu bagus ya. Kemudian yang kedua saya melihat yang terakhir wal takun minkum ummatun, begitu disampaikan penjelasannya itu langsung merujuk ke tafsir As-Sa'di. Dan ini juga saya sangat suka. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari keakuratan dan amanah tanggung jawab seorang dai, di mana ayat Al-Quran itu dijelaskan bukan dari dirinya, tapi melalui penjelasan para ulama ahlinya lagi, ya. Kemudian dia tinggal mengantar kita bahwa makna umumnya itu seperti ini, kita langsung paham. Itu ya. Jadi 2 poin penting ini saya dapatkan, saya anggap ini sebagai satu keunggulan. Jadi adapun catatannya selalu ada hasanat dan sayyiat ya. Adapun catatan tadi ada al-islamu kullu, saya kurang dengar itu tadi. Coba diulang. Al-islamu ada penjelasan bukan al-islamu kullu apa itu ya? Ada tadi Al-insanu zakiyu huwa man yastakhdimu kulla taqaddumin fil alami liiqtirabi min Allah. Ya, maksudnya gimana? Itu perkataan dari ulama, perkataan dari salah satu pemikir ideologis terkemuka Islam, yaitu Sayyid Qutb, bahwasanya ketika manusia yang cerdas adalah mereka yang menggunakan kemajuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu tinggal dikasih komentar sedikit, maksudnya seperti ini, itu yang saya cari tadi tidak ada. Tapi ya untuk berikutnya kalau mengutip satu begitu, komentar sedikit ya. Kalau perkataan manusia kita bebas mengomentari apa saja. Ya, karena kalau salah sama-sama aja orang manusia bersalah, bisa bersalah. Tetapi kalau perkataannya Allah kita ungkapkan, kalau mau dijelaskan sedikit bagusnya kalau merujuk. Itu poinnya tinggi sekali ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Al-Ustaz Andi Hadi. Baik, alhamdulillah cukup bagus dari Ustazah Widya Lailatus Sa'diyah, yang mana tadi disampaikan cukup bagus ya. Tadi saya waktu sudah habis, ada kelanjutannya sedikit ya. Jadi seorang dai ya harus melihat realita waktu juga. Jangan sampai kita asik ya di atas tapi lupa akan audiens yang mutanawwi'ah, yang bermacam-macam model. Ada orang yang ajuza, ya ada yang nenek-nenek, mungkin ada yang kakek-kakek. Jadi ini seorang dai perlu melihat realita lapangan ya. Tapi yang lain cukup bagus ya. Selamat Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Silakan Widya untuk kembali ke tempat. Ya, hadirin dan pemirsa Onas TV, untuk peserta ketujuh ini masih dari MAN PK Kota Makassar. Langsung saja kita saksikan, ini dia penampilan dari Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman Unhas TV yang saya cintai, serta para hadirin yang hadir hari ini, semoga kita dirahmati Sang Ilahi. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema mengenai AI memberikan peluang dalam mendukung dakwah. Teman-teman,
Era perkembangan teknologi ini banyak merubah kita dalam berinteraksi, berkomunikasi, bahkan juga dalam menyebarkan informasi. Saat ini dakwah tidak lagi terbatas dalam ruang-ruang tempat ibadah atau majelis ilmu saja, akan tetapi dapat menjangkau umat di seluruh dunia dengan berbagai media. Fenomena perkembangan teknologi ini bagaikan pisau bermata dua yang bisa saja memberikan dampak positif maupun negatif tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Maka dari itu, kita harus menggunakan AI ini untuk tujuan-tujuan yang mulia, yaitu menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan juga mengajak umat untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Syekh Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkam mengatakan bahwasanya ayat ini menggambarkan peran penting umat Islam dalam menjadi pemimpin moral dalam masyarakat. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat kisah para sahabat-sahabat Nabi yang dengan gigihnya menyebarkan dakwah-dakwah Islam meski di zamannya belum ada teknologi yang canggih seperti yang kita miliki sekarang ini. Sebagai contoh teman-teman, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meski di zamannya masih terbatas oleh ruang dan waktu. Jika sahabat seperti Abu Hurairah ini hidup di zaman sekarang, maka tidak dipungkiri beliau akan menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Nah teman-teman, jangan salah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar dan pemikir Islam terkemuka, juga memandang teknologi ini sebagai alat yang dibutuhkan dalam dakwah. Beliau menekankan bahwasanya para dai bisa menggunakan teknologi ini untuk menjangkau umat-umat Islam dengan cara yang lebih luas. Beliau juga mengatakan di dalam bukunya Fiqhud Da'wah bahwasanya dakwah harus mengikuti perkembangan zaman. Nah teman-teman, mau lihat tidak bukti nyata dari perkembangan teknologi? Silahkan lihat ruangan ini yang dipenuhi dengan kamera-kamera. Saya ceramah di sini tidak hanya ditonton oleh hadirin yang hadir hari ini, akan tetapi kalangan yang menonton video ini. Nah teman-teman, teknologi bukan hanya sebagai penghalang, namun juga jembatan untuk menyatukan hati-hati yang jauh. Dengan teknologi kita bisa menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang lebih efektif asalkan didasari oleh Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Yang artinya barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya pahala yang setara dengan orang yang melakukannya. Maka dari itu teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya di era teknologi yang modern ini, kita bisa menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih luas, menjangkau hati melalui layar dan juga merangkul umat dengan pesan-pesan yang lebih cepat dan juga lebih mendalam. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak dan penuh hikmah. Janganlah salah menggunakan teknologi karena itu bisa saja menyesatkan umat Islam. Sepakat hadirin? Sepakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Adapun kelebihan tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazallahu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa bima ahlu, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari Raudatul Jannah dari MAN PK Kota Makassar. Untuk komentar pertama kami silakan kepada Al Ustaz Andi Hadi. Alhamdulillah, ya cukup bagus Ustazah Raudatul Jannah yang ditampilkan tadi. Ya tentu sekali lagi ini untuk bahan perbaikan untuk di kemudian hari atau di hari-hari ke depan, ya terhadap dengan intonasi, ya dari awal intonasinya gitu, ya nanti perlu dikembangkan lagi sedikit, ya tapi alhamdulillah ya sudah bagus. Kemudian tadi ya penggambaran ya ayat-ayat Quran disertai dengan penafsiran ya mungkin ahli tafsir, ya alhamdulillah sudah ya cukup bagus, dan memang itu yang kita inginkan, bukan penafsiran secara akal kita yang bukan ulama ini, ya kita ini dai, tapi ulama itu di atasnya lagi dai itu, mereka ya berpikir, membaca, mengkaji, ya dan memang perlu di apa nama-nama ulama itu penafsir Quran perlu memang disebarluaskan oleh para dai, sehingga ya kita ini minat baca kita terhadap ya mereka itu ya tumbuh dan berkembang. Saya rasa itu mungkin dari saya. Makasih. Syukran Ustaz. Selanjutnya kami persilakan komentar Ustaz Syamsul Bahri. Baik. Ini Ustazah apa lagi namanya nih? Raudatul Jannah ya. Raudatul Jannah. Yang pertama yang sangat saya khawatir itu terlalu dekat dengan panggung tadi. Saya jangan-jangan ini bisa jatuh ini. Saking asiknya ini ya. Jadi perlu juga memang ya, kalau kita lagi ceramah itu lihat-lihat juga, jangan-jangan ada got di depan kita. Kalau kita ceramah sudah jatuh ke bawah kan bisa jadi ditertawakan itu ya. Itu dekat sekali kakinya di situ. Hampir-hampir saya bilang sudah mundur sedikit ya. Jadi itu barangkali catatan-catatan saya. Kalau yang lain itu menurut saya sangat bagus ya. Ya, yang pertama cara mengutip dalil-dalil yang ada, pertama Al-Quran, kemudian lari kepada Sunnah Rasulullah SAW yang dikisahkan kisah sahabat di sini, bagaimana Abu Hurairah itu andai ada pada zaman sekarang juga akan menggunakan teknologi. Jadi tidak menjelaskan pada ya, sunnah Rasul itu tidak jelaskan pada masa lalu, tapi ada relevansinya dengan sekarang, dan itu menarik bagi saya ya. Kemudian setelah itu disebutkan lagi di era kontemporer ini ada ulama namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian ditampilkanlah kebijakan-kebijakan dakwahnya, dan itu betul-betul mengikat kepada tema ya, mengikat tema, mengantar kepada materi yang sementara disampaikan. Kemudian disebut ada fiqh dakwah. Ya, saya kaget juga ini, wah enak ini. Ya, pernah lihat buku fiqh dakwah? Ya. Baru katanya. Oh iya ya. Dibaca dan diambil dari rujukannya ya, mungkin orang merujuk boleh. Tapi penting sekali ini fiqh dakwah karangan Yusuf Qaradawi, kalau perlu seluruh dai itu membaca itu. Bagaimana? Kemudian ada satu lagi punya Ali Tantawi itu namanya Ad-Du'at fil Islam, itu juga bagus sekali itu. Ya, jadi perlu kita baca. Kemudian terakhir yang menarik bagi saya lagi adalah seluruh penjelasan itu diikat dengan hadis terakhir, diikat dengan hadis. Dan lalu ada penutup. Ya, kalau menurut saya yang kurang-kurang tadi itu hampir jatuh aja dari panggung ya. Ya. Baik, selamat ya. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul Bahri. Itulah tadi penampilan dari Raudatul Jannah. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik hadirin pemirsa Unhas TV, sekarang kita berlanjut ke MAN 1 Sopeng. Langsung saja ini dia penampilan dari
Muhammad Awal Wahidin. Jika orang Inggris terkenal dengan good morningnya, jika orang Italia terkenal dengan buongiorno-nya, jika orang Jerman terkenal dengan guten morgennya, maka orang Islam terkenal dengan salamnya, yang dimana melakukannya adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif serta para saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, marilah kita senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, sampai Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Salawat bertakaikan salam, berbuahkan iman, senantiasa kita haturkan, senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, ialah khataman nabi, ialah penutup para nabi, ialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani-permadani keislaman sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman di mana informasi dapat menyebar dengan sangat mudahnya. Di mana jawaban dari pertanyaan agama-agama kita dapatkan hanya dengan ketikan jari. Itu menandakan bahwasanya kita hidup di era yang serba digital, di era yang sangat mudah kita mendapatkan informasi, di mana AI dengan algoritmanya yang sangat canggih dapat mengubah cara kita mengakses, memproses, bahkan memahami informasi. Oleh karena itu, kehadiran AI ini dapat menjadi peluang bagi para dai, bagi para penyebar kebaikan dalam menyampaikan dakwah. Yang dimana masyarakat sudah memiliki akses terhadap semua informasi, mulai dari yang tidak akurat sampai yang akurat. Oleh karena itu, para dai harus bisa menjadi filter, menjadi penyaring terhadap informasi dan membimbing umat, membimbing masyarakat terhadap informasi yang benar yang sejalan dengan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan dengan AI kita bisa membuat video, membuat konten-konten ceramah, membuat sistem yang dimana akan otomatis menjawab pertanyaan-pertanyaan agama, ataukah sistem yang dimana dapat menuliskan ceramah dan khutbah secara otomatis. Walaupun itu terdengar efisien, tapi kita harus tetap waspada. Mengapa? Karena agar sentuhan manusiawi dalam dakwah tidak hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita ataupun cara dai menyikapi fenomena ini? Atau apakah kita takut dan justru memalingkan AI itu? Tentu tidak. Justru sebaliknya, kita harus merangkul AI itu. Kita jadikan dia alat untuk memperluas jangkauan dakwah kita, mulai dari pelosok yang kecil sampai pelosok yang besar, sehingga kita dapat menyampaikan dakwah di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja tanpa batas. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya AI kita dapat menyampaikan kebaikan sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan adanya AI juga kita dapat menyampaikan pesan-pesan agama sebagaimana Rasulullah SAW katakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ini menunjukkan bahwasanya AI dapat menghadirkan fitur-fitur, dapat menghadirkan peluang dan kesempatan yang begitu luas terhadap dakwah. Dengan AI, dengan hadirnya AI, kita bisa membuat video, membuat konten kreatif yang dapat menginspirasi umat, dan bahkan dengan AI kita bisa menjangkau audiens, kita bisa menjangkau umat yang lebih luas lagi, sehingga dakwah tidak terbatas lagi hanya di dalam masjid
ataupun majelis ilmu, melainkan dakwah kita bisa hadirkan di setiap gadget, di setiap pelosok dunia. Hal ini dapat memudahkan kita dalam menyampaikan agama. Seperti mana yang Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah mengkehendaki kemudahan dan Allah tidak pernah mengkehendaki kesulitan. Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna dina yusron wa la yushaddid dina ahadan illa ghalaba. Sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Oleh karena itu, kita sebagai dai, kita sebagai umat muslim, mari kita manfaatkan AI ini sebagai alat untuk kita menyampaikan dakwah lebih luas lagi, menjangkau masyarakat yang tidak ada di sekitar kita, agar kita bisa menyampaikan dakwah dengan luas dan sampai kepada masyarakat. Kita jangan jadikan AI sebagai musuh, namun kita jadikan AI sebagai peluang untuk dakwah kita, untuk menyebarkan kebaikan secara meluas. Hal ini menekankan bahwasanya AI bukanlah musuh, melainkan mitra, melainkan wadah untuk kita menyampaikan dakwah dengan luas dan menyampaikan dakwah dengan pasti dan benar. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, maka apa yang saya sampaikan juga pasti tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada kekhilafan. Oleh karena itu saya memohon maaf dan hanya kepada Allah saya memohon ampunan. Saya akhiri dengan pantun, buah semangka, buah kedondong, buah nangkah, buah apel. Itulah nama-nama buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Muhammad Awal Wahidin. Langsung saja kita dengarkan komentar dari Ustaz Syamsul Bahri. Ya, apa yang disampaikan pada saat ini ya, secara umum menurut saya sangat bagus ya. Pemaparannya runtut, kemudian pembahasannya mengantar kita kepada tema yang disampaikan, walau di ujungnya itu berkenaan dengan simpulannya agak kurang banyak ya simpulannya. Ada satu yang mengganggu telinga saya tadi waktu baca yuridullah. Coba baca kembali itu ayat. Yuridullah bikumul yusra wala yuridukum bikumul usra. Iya, itu ya. Jadi coba dicek lagi kembali, diperbaiki. Itu fatal di situ kalau misalnya kita salah. Yuridullahu bukan Allah ya. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Ya, wala yuridu bikumul usra. Baik, kemudian tadi dari sisi isi memuji AI, sangat dipuji-puji AI. Kemudian setelah itu dikatakan jangan cuma menggunakan AI, tetapi harus ada sentuhan manusia, kayak begitu ya? Betul gak? Iya. Sebenarnya bukan sentuhan manusia, yang AI itu bukan bukti bahwa kita harus maklumi dia sebagai sentuhan manusia, tetapi AI itu kita cek kembali, karena penggunaan AI itu dia hanya mengumpulkan apa yang ada di memorinya. Jadi kalau 1000 memori masuk dan kita minta, dia keluarkan semuanya dalam sekaligus. Nah kita perlu olah. Nah kalau misalnya kayak tidak ada yang isi memorinya bagaimana? Ya, tentu dia bodoh. Ya. Oleh karena itu kita cek lagi. Jadi menggunakan AI itu bagus dan boleh, cuma perlu cek dan cross check kembali. Kira-kira begitu intinya ya. Secara umum saya lihat baik ya, mubarak insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami silakan kepada Al-Ustaz Andi Hadi. Baik, alhamdulillah Ustadz Muhammad Awal Wahidin. Alhamdulillah cukup bagus penampilan Ananda pada hari ini ya, terkait dengan isi dan relevansi tema
perlu dikembangkan sedikit lagi ya, sesuai dengan ini nantinya di ujungnya ada kesimpulan yang mempertajam daripada materi tersebut. Kemudian untuk penghayatan ya dan gestur juga ya tadi sudah cukup bagus, cuma perlu ditingkatkan lagi untuk ya penghayatan dan gestur. Ya, saya rasa itu mungkin dari saya. Makasih. Syukran Ustaz. Selanjutnya silakan untuk Muhammad Awal Wahidin kembali ke tempat. Ya, pemirsa 8 peserta sudah tampil dan tersisa 2 peserta lagi di top 10 besar. Dan di penampilan 9 ini akan ada perwakilan dari Pendidikan Dinia Formal Ulia Asadia Putri Sengkang. Langsung saja kita saksikan, ini dia penampilan dari Zakia Nurul Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman yang insya Allah selalu melekat di hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin wal hadrat rahimakumullah. Di era digital, teknologi telah berkembang pesat termasuk kecerdasan buatan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan teknologi ini dengan cara yang bijak. Jadi insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan satu judul ceramah singkat, yakni Peluang AI dalam mendukung dakwah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rajulan Wa ma arsalna min qablika illa rajulan nuhi ilaihim fas'alu ala Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekira-kira artinya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad kecuali orang-orang yang kami berikan wahyu.
Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari Zakia Nurul Aini dari Pendidikan Didia Formal Ulia Asadia Putri Sengkang. Langsung saja untuk komentar pertama kami silakan kepada Al Ustaz Andi Hadi. Baik, alhamdulillah Ustazah Zakia ya, Nurul Aini. Tadi kenapa langsung ditutup? Jadi Ananda seorang dai dan daiyah itu ya, dia harus cerdas pembaca sikon ya. Kalau misalnya ayat tadi tidak bisa kita sambung ya, Anda tahu artinya dan tahu surahnya, cukup sampaikan artinya ya. Dan kemudian jangan langsung ditutup seperti demikian, nanti audiensnya ya. Ya, jadi sambung dengan apa yang barangkali menjadi yang bisa Anda sambung ya. Jadi itu yang barangkali jadi pengkondisian kita itu penting di tengah-tengah audiens ya. Dan saya yakin ya kemarin penampilannya bagus ya. Ya mungkin ini lambat tidur atau begadang ya. Ya, itu mungkin dari saya dan alhamdulillah tetap jadi daiyah dan saya rasa ini juga sudah cukup bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Selanjutnya kami silakan Ustaz Syamsul Bahri. Ya, saya juga sama dengan Ustaz Hadi, menyayangkan sekali Ananda kenapa ditutup. Padahal kalau orang terlupa atau ada sesuatu sudah lewatkan saja, kita berikutnya kita tambah. Saya malah sangat tertarik awal-awalnya tadi ya, gesturnya ya begitu masuk, kemudian sangat puitis ya. Kemudian pembukaannya itu taktis. Nah, dia Ananda ini karena mungkin terlupa dengan penggalan ayat ya. Jadi itu yang membuat jadi buyar semuanya ya. Kemudian itu juga biasalah kalau masalah di panggung juga kita merasa dilihat. Jadi banyak hal yang membuat ini ya tetap saja semangat ya, berusaha dan kita itu audiens cukup paham. Manusiawi itu yang seperti itu. Jadi baik buruknya seorang dai itu bukan ditentukan disebabkan karena dia lupa, tetapi apa yang disampaikan dan upaya yang disampaikan. Kan Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayatan ya, balighu anni walau ayatan. Nah, kata-kata walau ayatan, walaupun satu ayat itu sudah merupakan satu kondisi yang disampaikan oleh Nabi bahwa ada yang bisa menyampaikan 2 ayat, ada yang 3 ayat, ada cuma 1 ayat. Tetapi pesan yang paling penting tadi adalah disampaikan. Nah, di dalam mengutip juga tentang mengutip ini ayat, kalau ayatnya terlalu panjang dan bisa dikutip hanya separuh saja atau sepotong saja yang berhubungan dengan kita, materi kita, nggak usah dari awalnya. Nah, tadi ini saya perhatikan Ananda memaksakan diri mau mengutip dari awal, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ketika ada tersilap sedikit di situ itu membuat buyar semuanya. Ya cukup mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, seperti tadi contohnya ada yang pertama ya langsung illal ladzina amanu wa amilus ya. Saya juga sempat bertanya kenapa langsung illal ladzina, tapi saya paham kondisi itu. Mungkin yang ada yang mengganggu sedikit di awalnya, cukup yang penting saja ya Ananda ya. Jadi Ananda berada di babak kedua ini bukan hal yang mudah
Tetapi Ananda sudah mencapai satu titik yang menurut penilaian kami itu sudah memenuhi syarat masuk, ditambah lagi dengan dukungan yang 30% itu ya. Ya itu juga penting ya, ditambah dengan dukungan Anda di sini. Ala kulli hal, untuk berikutnya insya Allah tetap semangat, dan saya menganjurkan untuk tetap ikut. Nanti kalau ada yang begini lagi, tampil lagi ya. Insya Allah orang belajar kesuksesan itu adalah orang belajar daripada masa-masa yang lalu. Tetap semangat ya. Ya, insya Allah. Khair. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Syamsul Bahri. Dan kami ucapkan tetap semangat dan terima kasih kepada Zakia Durul Aini. Disilakan kembali. Baik pemirsa Unhas TV, 9 penampilan dai dan daiyah telah kita saksikan bersama-sama, dan kita akan beralih ke penampilan terakhir untuk top 10 besar. Datang dari MAS IMIP. Inilah dia penampilan dari Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di kanan tidak kompak, yang di kiri tidak semangat, yang di tengah tidak kudengar suara. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, teman dai yang saya banggakan, teman daiyah yang saya cintai, serta para hadirin dan pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, ada siang dan ada malam, ada langit dan ada bintang. Bahkan di tempat ini ada saya yang jodohnya masih dirahasiakan oleh Tuhan. Selanjutnya, salam dan salawat semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang membawa kita dari zaman batu ke zaman modern. Pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi sebuah dakwah yang kekinian dan relevan, yaitu peluang AI dalam mendukung dakwah. Waduh, zaman dulu sahabat Nabi kalau mau berdakwah naik untai, tapi sekarang tinggal menggunakan AI. Bahkan ceramahnya saja Ustaz Asad Latif viral di TikTok. Ini membuktikan bahwa AI membantu kita dapat mengunggah video di Instagram, Facebook dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila rabbika, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini membuktikan kita bahwa dakwah harus kita sampaikan dengan cara kreatif dan bijaksana.
AI dapat membantu kita dalam berdakwah. AI bisa menerjemahkan, AI bisa menanalisis ayat-ayat Al-Quran, bisa menerjemahkan Al-Quran dengan berbagai bahasa. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah menarik, yaitu kisah dari Imam Al-Ghazali. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam, "Wahai Imam, manakah yang lebih baik, ilmu atau harta?" Kemudian Imam pun menjawab, "Nassami, ilmu yang lebih baik. Ilmu dah jaga kau, tapi harta kau jaga ki." Ini membuktikan kita bahwa AI kita harus memanfaatkannya dengan baik. Jika kita tidak memanfaatkan dengan baik, bisa kita terjerumus ke dalam hal yang merugikan. Dan ada juga kisah yang tak kalah menariknya, yaitu kisah Abu Nawas. Ada suatu ketika seorang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih cepat, kuda atau pikiranmu?" Abu Nawas pun menjawab, "Tentu lebih cepat pikiranku. Belum lari itu kuda, ku bayangkan memang kalau bergerak." Ini membuktikan kita bahwa AI hanyalah alat. Tanpa AI kita gunakan, ia tidak mungkin bisa bergerak. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di zaman era digital ini, kita harus memanfaatkan artificial intelligence dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, justru kita akan terjerumus ke dalam neraka. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, namun jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sampai jumpa di pertemuan ketidaksengajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Abdul Rahman. Langsung saja kita dengar komentar juri. Silahkan Ustaz Syamsul Bahri. Masya Allah. Jadi di antara semua peserta, Anda ini paling lucu. Dan yang kedua agak genit sedikit. Ya, kenapa saya katakan, tapi itu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Wah, manusiawi ya. Nah, teman-teman daiyah yang saya cintai. Ya, teman-teman daiyah yang saya tidak tahu yang mana itu ya. Kemudian ala kulli hal secara umum ya, secara umum ini penyampaiannya nyampai. Yang menarik juga dari saya adalah dengan menggunakan logatnya yang khas ya, logat kita yang khas dicampur di dalam berdakwah, itu asik dan banyak orang yang mendapatkan keuntungan dengan itu ya. Ustaz Dasat Latif, kemudian Ustaz Maulana, itu semuanya banyak ya, termasuk juga ya banyak dari sini yang menasional itu. Justru logat-logat seperti itu dibutuhkan sekarang, karena itu menunjukkan bahwa ini betul-betul dai Indonesia ini ya, bukan dari Arab ya. Kemudian sedikit catatan untuk sayyi'atuhu ya, tadi sudah bagus membaca ayat itu, sudah sempurna. Tetapi ketika diulang jadi hilang satu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Kemudian setelah itu diterangkan, kemudian diulang ayat itu sudah tidak ada sabilnya. Ud'u ila rabbika. Ya, sadari enggak? Ya, seperti itu ya. Kemudian ada satu hal yang ini saya mau tanya. Kira-kira AI itu menurut Ananda ini seperti apa? Apa itu? Coba definisikan dulu. AI adalah kecerdasan buatan yang dapat membantu kita agar dekat dengan Allah. Ya.
Jadi praktisnya begini ya, praktisnya ada program ya, praktisnya ada program. Apa yang kita tanyakan kita masukkan, ya kan? Kemudian setelah itu kita pencet, dia yang mengungkapkan begitu, ya. Nah, seperti itu. Baik. Soalnya kenapa saya bertanya begini? Ini tadi ada hubungannya antara Ustaz Dasar Latif dengan AI, ya. Apakah ceramahnya Ustaz Latif itu juga sudah dikomentari oleh AI? Tidak kan? Ya, belum ya. Kemudian juga di sini Abu Nawas dengan AI. Hubungannya antara Abu Nawas dengan AI, apa ini hubungannya antara? Nah, kalau mungkin cari siapakah itu Abu Nawas, dia akan berikan, ya. Ceritanya mungkin dia akan berikan. Tapi kalau hubungan antara keutamaan ini, contohnya adalah Abu Nawas dan AI seperti itu. Cerita tentang Abu Nawas didapatkan di dalam AI, begitu ya? Ya, makanya saya tanya. Baik, ala kulli hal secara umum bagus dan lucu. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul Bahri. Selanjutnya kami silakan kepada Ustaz Andi Hadi. Ya, alhamdulillah cukup bagus Ustadz Abdul Rahman. Tadi saya melihat ada yang tidak bisa disambung, ya. Gestur tubuh untuk tidak bisa menyambung, jangan seakan-akan kita tidak bisa lagi untuk berkata apa-apa, ya. Jangan ada goyang-goyang begini, ya. Karena itu nanti orang audiens melihat, ini Ustaz menghafal dia atau bagaimana ini, ya. Jadi perlu dihilangkan gestur-gestur yang membuat audiens itu merasa tidak nyaman, ya. Nah, yang lainnya bagus, ya, membuat kita tersenyum, tertawa pada ya menjelang duhur ini atau sudah masuk duhur ini, ya, dan perlu dikembangkan Anda, cukup bagus dan tetaplah jadi dai insyaallah, ya. Demikian dari saya. Syukran Ustaz. Kami persilakan Abdul Rawat untuk kembali ke tempatnya. Baik pemirsa Unas TV, kita telah menyaksikan ke-10 finalis top 10 besar. Dan kemudian tadi telah kita dengarkan bersama tausiah yang diberikan mengenai peluang AI dalam mendukung dakwah. Iya, dan tentunya penampilan yang sangat memukau dari 10 peserta ini agak sulit bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa yang nantinya akan layak masuk ke top 5 besar Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Untuk meringankan beban kita akan menyaksikan bersama kembali akan ada penampilan dari kerabat pesisir Himap KMFIB Universitas Hasanuddin, ada vokalis Ningrum dan juga gitaris Dial. Untuk itu bersama-sama kita saksikan, ini dia penampilan dari kerabat pesisir Himap KMFIB Universitas Hasanuddin. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم
lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kerabat pesisir Himat KMFIB Unhas. Hadirin dan pemirsa Unhas TV, tak lama lagi kita sisa menghitung menit akan menentukan 5 peserta yang akan berlaju ke babak final top 5 besar. Iya, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa ini bukan hal yang mudah bagi juri untuk menilai karena penampilan yang begitu luar biasa dari 10 peserta hari ini. Agar lebih maksimal, kita akan berikan waktu terlebih dahulu untuk juri menilai dan memutuskan 5 finalis yang akan lolos ke babak 5 besar. Dan kita akan bertemu kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Zul. Dan saya Ara pamit sejenak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh didukung oleh
Ibu, anakmu kini sudah dewasa. Dia ingin mengejar cita-citanya ke luar negeri. Tapi berat sekali aku melepasnya pergi. Pak, aku berangkat ya. Pikirkan baik-baik keputusanmu, nak. Keputusanku sudah bulat, Pak. Aku ingin mewujudkan cita-citaku di luar negeri. Perjalananmu jauh dan penuh liku. Simpan ini uang. Tidak usah, Papa. Sekarang Pak Ikris semua lebih praktis. Tapi apa bisa dipakai di sana, nak? Pak, sekarang kris itu bisa dipakai berbelanja di luar negeri. Wah, luar biasa, nak. Tapi aku tahu dirimu sangat pemalu, nak. Bagaimana caranya kau men-scan jika dirimu saja tidak mau bertemu dengan orang? Papa. Sekarang dengan kris kita bisa bertransaksi dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Mengaku sedih. Kalau begitu bawalah ini, nak. Siapa tahu saldomu habis. Tenang, Pak. Dengan kris transferan terbang lebih mudah. Jadi Bapak tidak perlu repot lagi mengirimkan saya uang. Canggih na Tondi. Saya sangat lega mendengarnya, nak. Kejarlah cita-citamu dengan baik di sana. Jangan lupa untuk berdonasi dengan sesama kalau dirimu sudah sukses, nak ya. Tenang, Papa. Kebiasaan donasiku tidak akan kulupakan. Pakai kris semua lebih mudah. Luar biasa, nak. Kalau begitu saya jalan dulu, Pak ya. Bagaimana dengan bayar pajak? Tenang, Pak. Saya sudah menyelesaikannya untuk 1 tahun ke depan. Saya membayarnya via kris. Wah, canggih betul. Saya pamit dulu, Pak ya. Tutup, nak. Papa, cita-cita awak semasa muda telah berhasil. Papa nak tengok betul ke? Betul. Ai serono tengok awak nak jadi idol. Hampir sayang. Udah beli tiketnya belum? Hah, tiket? Aman dong sayang. Teman-teman yang lain udah pada janjian nikah, kita janjian nonton konser mulu. Siap-siap, kalau sudah siap tunggu apa lagi? Tendangan langsung penguras tabungan dilepaskan dan apa yang terjadi? Ya, tendangan nonton konser Reno Puma dan biaya tak terduga lainnya berhasil ditepis oleh kiper kita, Mas Dana. Si Dana darurat sang juru selamat saat keadaan darurat. Lanjut saja bola emas diumpan tinggi ke depan, sekarang giliran Mas tabungan emas. Utak-atik atur strategi nabung emas menghindari semua halang rintang yang menerjang. Loh, tunggu dulu. Ini masnya belum jadi nasabah Mas Pegadaian. Nah, itu dia. Lanjut saja bola digiring dengan cepat. Tendangan geledek pun dilepaskan. Dan apa yang terjadi? Bola masuk ke dalam gawang dan gol. Tercapai sudah gol cantik. Loh, itu bola lanjut kemana? Sudahlah ya, yang penting ready makin aman. Karena tabungan emas Pegadaian. Dan gol emas tercipta untuk kita semua. Mari bersama kita mengemaskan Indonesia. Nabung terus di tabungan emas Pegadaian. Bekerja butuh perjuangan, bukan angan-angan. Semua perasaan berdampingan, terbang tapi tak sampai ke kahyangan. Hadapi dengan senyuman, tutup sedih dengan kesenangan, seperti juara di atas bayangan. Tiap tipuan harus diberantas, percaya pada yang sudah jelas, agar ceria lebih lepas. Semua impian terkumpul, semua hal kurangkul. Bukan lagi tentang bergaul, tapi demi ijab kabul. Semoga terkabul dan tidak jadi tahayul. Nah gitu dong, kalau belanja langsung beli banyak aja biar gak kehabisan lagi. Pus, itu namanya belanja berlebihan. Itu namanya hemat energi tahu. Jangan didengerin, kalau belanja berlebihan nanti stok di pasar jadi langka, harga jadi naik. Emang mau seperti itu? Tapi kan bisa lebih praktis, gak harus bolak-balik.
Bijak berbelanja merupakan cerminan dalam mengendalikan inflasi. Cukup berbelanja sesuai kebutuhan agar keuangan tetap aman terkendali. Hai, saya seorang fraudster. Dan saya akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening Anda adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama dekat rumah. Bahasanya keren banget. Emang tentang apa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak? Ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, menarik nih. Di awal sih Pak Ustadz nyuruh kita baca surah Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada suruhan yang sama. Kira-kira gini artinya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu titipan Allah, kata Pak Ustadz. Jadi, kita tidak boleh menumpuknya, tapi harus kita manfaatkan dan kelola. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Kata Pak Ustadz, di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal-awal. Tapi Pak Ustadz ngejelasinnya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh gitu. Terus? Pak Ustadz nyontohinnya gini kira-kira. Di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Innalillahi. Atau pasar. Kalau tidak ada aliran uang alias gak ada pembeli, lambat laun kan tutup. Banyak deh yang dicontohin Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Karena itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Jadi kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi menjadi hidup. Karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu gimana. Dan Pak Ustadz menyuruh kita lihat surah An-Nisa ayat 29. Bentar, gue coba cari di HP dulu ya. Jadi penasaran juga sih apa artinya. Oh, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yes, jadi dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah. Itu kata Pak Ustadz. Muamalah? Iya, gini. Kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya. Itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dalam jual beli. Apaan lagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, sekarang gue mulai ngerti nih. Kalau aliran harta kita yang diniagakan harus atas landasan saling percaya dari dia satu sama lain. Ya iyalah, biar barokah. Dalam dunia keuangan, hedging bukanlah hal yang baru. Apakah hedging? Hedging adalah lindung nilai untuk mengurangi resiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Untuk memfasilitasi lindung nilai di lembaga keuangan syariah,
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang transaksi lindung nilai dengan prinsip syariah atau tahawudz al-islami. Berdasarkan fatwa dan kebutuhan industri, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang hedging syariah. Penerbitan aturan hedging syariah dilatar belakangi oleh 1. Industri perbankan syariah yang mengalami peningkatan. 2. Potensi meningkatnya transaksi falas oleh perbankan maupun nasabah, seperti dana haji dan umroh yang memerlukan mitigasi resiko. 3. Mendukung ekspansi pembiayaan falas di lembaga keuangan syariah. Transaksi hedging syariah dilakukan karena kebutuhan nyata untuk mengurangi resiko nilai tukar pada masa yang akan datang dan bukan untuk maksud spekulasi. Hedging syariah dapat dilakukan antara nasabah dengan bank umum syariah atau unit usaha syariah, bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan bank umum syariah atau unit usaha syariah, bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan bank umum konvensional. Hedging syariah tidak boleh terjadi antara nasabah dengan bank umum konvensional, bank umum konvensional dengan bank umum konvensional, bank umum konvensional dengan bank umum syariah atau unit usaha syariah. Forward agreement adalah perjanjian saat melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji atau mu'adah. Ada dua jenis hedging syariah. 1. Hedging syariah sederhana, yaitu transaksi dengan forward agreement diikuti transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaian berupa serah terima mata uang. 2. Hedging syariah kompleks, yaitu transaksi dengan rangkaian transaksi spot dan forward agreement diikuti transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Hedging syariah dilakukan dengan ketentuan 1. Dokumen forward agreement dilarang diperjualbelikan. 2. Nilai nominal dan jangka waktu transaksi maksimal seperti yang tercantum pada dokumen underlying. 3. Penyelesaian maupun pembatalan dilakukan dengan pemindahan dana secara penuh. Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar harus ditentukan saat forward agreement dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila forward agreement tidak dipenuhi, maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi atau ta'wid. Underlying mencakup 1. Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri. 2. Investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri. Transaksi hedging syariah wajib dilaporkan pada Bank Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan, mulai dari sanksi administratif atau teguran hingga kewajiban membayar. Dengan hedging syariah, diharapkan dapat mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan. Assalamualaikum. Maaf ya, Papa tolak sahurnya. Kamu jangan sampai sakit. Minum dulu sebentar lagi, imsak ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kamu sudah sampai mana ini? Iya, udah di jalan, Bu. Kamu kan harus kuat buat istri dan anakmu. Satu kaleng Bear Brand saat sahur bantu jaga kondisi selama berpuasa dan beraktivitas. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Bu,
kurma ajwa untuk berbukanya mana? Kan sekarang ada yang praktis, kurma ajwa dengan susu steril. Wah, kurma pilihan dong. Iya, dipanen di Madinah. Di Goodness Kurma Ajwa, kebaikan susu steril dan manfaat kurma ajwa jadi satu. Alhamdulillah, enak. Manisnya pas. Kayak aku kan? Iya, manis kayak kalian. Berbuka dengan yang manfaatnya pasti, pasti enaknya. Baru Goodness Kurma Ajwa. Disponsori oleh didukung oleh
Ibu, anakmu kini sudah dewasa. Dia ingin mengejar cita-citanya ke luar negeri. Tapi berat sekali aku melepasnya pergi. Pak, aku berangkat ya. Pikirkan baik-baik keputusanmu, nak. Keputusanku sudah bulat, Pak. Aku ingin mewujudkan cita-citaku di luar negeri. Perjalananmu jauh dan penuh liku. Simpan ini uang. Tidak usah, Papa. Sekarang Pak Kris semua lebih praktis. Tapi apa bisa dipakai di sana, nak? Pak, sekarang kris itu bisa dipakai berbelanja di luar negeri. Wah, luar biasa, nak. Tapi aku tahu dirimu sangat pemalu, nak. Bagaimana caranya kau men-scan jika dirimu saja tidak mau bertemu dengan orang? Papa. Sekarang dengan kris kita bisa bertransaksi dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Mengaku sedih. Kalau begitu bawalah ini, nak. Siapa tahu saldomu habis. Tenang, Pak. Dengan kris transferan terbang lebih mudah. Jadi Bapak tidak perlu repot lagi mengirimkan saya uang. Canggih na tuh, deh. Saya sangat lega mendengarnya, nak. Kejarlah cita-citamu dengan baik di sana. Jangan lupa untuk berdonasi dengan sesama kalau dirimu sudah sukses, nak ya. Tenang, Papa. Kebiasaan donasiku tidak akan kulupakan. Pakai kris semua lebih mudah. Luar biasa, nak. Kalau begitu saya jalan dulu, Pak ya. Bagaimana dengan bayar pajak? Tenang, Pak. Saya sudah menyelesaikannya untuk 1 tahun ke depan. Saya membayarnya via kris. Wah, canggih betul. Saya pamit dulu, Pak ya. Tutup, nak. Papa, cita-cita awak semasa muda telah berhasil. Papa nak tengok betul ke? Betul. Ai serono tengok awak nak jadi idol. Hampir sayang. Udah beli tiketnya belum? Tiket? Aman dong sayang. Teman-teman yang lain udah pada janjian nikah, kita janjian nonton konser mulu. Siap-siap, kalau sudah siap tunggu apa lagi? Tendangan langsung penguras tabungan dilepaskan dan apa yang terjadi? Ya, tendangan nonton konser Reno Pulma dan biaya tak terduga lainnya berhasil ditepis oleh kiper kita, Mas Dana. Si Dana darurat sang juru selamat saat keadaan darurat. Lanjut saja bola emas diumpan tinggi ke depan, sekarang giliran Mas tabungan emas. Utak-atik atur strategi nabung emas menghindari semua halang rintang yang menerjang. Loh, tunggu dulu. Ini masnya belum jadi nasabah Mas Pegadaian. Nah, itu dia. Lanjut saja bola digiring dengan cepat. Tendangan geledek pun dilepaskan. Dan apa yang terjadi? Bola masuk ke dalam gawang dan gol. Tercapai sudah gol cantik. Loh, itu bola lanjut kemana? Sudahlah ya, yang penting ready makin aman karena tabungan emas Pegadaian. Dan gol emas tercipta untuk kita semua. Mari bersama kita mengemaskan Indonesia. Nabung terus di tabungan emas Pegadaian. Bekerja butuh perjuangan, bukan angan-angan. Semua perasaan berdampingan, terbang tapi tak sampai ke kahyangan. Hadapi dengan senyuman, tutup sedih dengan kesenangan, seperti juara di atas bayangan. Tiap tipuan harus diberantas, percaya pada yang sudah jelas, agar ceria lebih lepas. Semua impian terkumpul, semua hal kurangkul. Bukan lagi tentang bergaul, tapi demi ijab kabul. Semoga terkabul dan tidak jadi tahayul. Nah gitu dong, kalau belanja langsung beli banyak aja biar gak kehabisan lagi. Terus itu namanya belanja berlebihan. Itu namanya hemat energi tahu. Jangan didengerin, kalau belanja berlebihan nanti stok di pasar jadi langka, harga jadi naik. Emang mau seperti itu? Tapi kan bisa lebih praktis, gak harus bolak-balik.
Bijak berbelanja merupakan cerminan dalam mengendalikan inflasi. Cukup berbelanja sesuai kebutuhan agar keuangan tetap aman terkendali. Hai, saya seorang fraudster. Dan saya akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening Anda adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama dekat rumah. Bahasanya keren banget. Emang tentang apa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak? Ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, menarik nih. Di awal sih Pak Ustadz nyuruh kita baca surah Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada suruhan yang sama. Kira-kira gini artinya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu titipan Allah kata Pak Ustadz. Jadi, kita tidak boleh menumpuknya, tapi harus kita manfaatkan dan kelola. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Kata Pak Ustadz, di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal-awal. Tapi Pak Ustadz ngejelasinnya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh gitu. Terus? Pak Ustadz nyontohinnya gini kira-kira. Di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Innalillahi. Atau pasar. Kalau tidak ada aliran uang alias gak ada pembeli, lambat laun kan tutup. Banyak deh yang dicontohin Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Karena itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Jadi kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi menjadi hidup. Karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu gimana. Dan Pak Ustadz menyuruh kita lihat surah An-Nisa ayat 29. Bentar, gue coba cari di HP dulu ya. Jadi penasaran juga sih apa artinya. Oh, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yes, jadi dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah. Itu kata Pak Ustadz. Muamalah? Iya, gini. Kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya. Itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dalam jual beli. Apaan lagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, sekarang gue mulai ngerti nih. Kalau aliran harta kita yang diniagakan harus atas landasan saling percaya dari dia satu sama lain. Ya iyalah, biar barokah. Dalam dunia keuangan, hedging bukanlah hal yang baru. Apakah hedging? Hedging adalah lindung nilai untuk mengurangi resiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Untuk memfasilitasi lindung nilai di lembaga keuangan syariah,
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang transaksi lindung nilai dengan prinsip syariah atau tahawudz al-islami. Berdasarkan fatwa dan kebutuhan industri, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang hedging syariah. Penerbitan aturan hedging syariah dilatar belakangi oleh 1. Industri perbankan syariah yang mengalami peningkatan. 2. Potensi meningkatnya transaksi falas oleh perbankan maupun nasabah, seperti dana haji dan umroh yang memerlukan mitigasi resiko. 3. Mendukung ekspansi pembiayaan falas di lembaga keuangan syariah. Transaksi hedging syariah dilakukan karena kebutuhan nyata untuk mengurangi resiko nilai tukar pada masa yang akan datang dan bukan untuk maksud spekulasi. Hedging syariah dapat dilakukan antara nasabah dengan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah, Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dengan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah, Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dengan Bank Umum konvensional. Hedging syariah tidak boleh terjadi antara nasabah dengan Bank Umum konvensional, Bank Umum konvensional dengan Bank Umum konvensional, Bank Umum konvensional dengan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah. Forward agreement adalah perjanjian saat melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji atau muamalah. Ada dua jenis hedging syariah. 1. Hedging syariah sederhana, yaitu transaksi dengan forward agreement diikuti transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaian berupa serah terima mata uang. 2. Hedging syariah kompleks, yaitu transaksi dengan rangkaian transaksi spot dan forward agreement diikuti transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Hedging syariah dilakukan dengan ketentuan 1. Dokumen forward agreement dilarang diperjualbelikan. 2. Nilai nominal dan jangka waktu transaksi maksimal seperti yang tercantum pada dokumen underlying. 3. Penyelesaian maupun pembatalan dilakukan dengan pemindahan dana secara penuh. Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar harus ditentukan saat forward agreement dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila forward agreement tidak dipenuhi, maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi atau ta'wid. Underlying mencakup 1. Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri. 2. Investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri. Transaksi hedging syariah wajib dilaporkan pada Bank Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan, mulai dari sanksi administratif atau teguran hingga kewajiban membayar. Dengan hedging syariah, diharapkan dapat mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan. Assalamualaikum. Maaf ya, Papa tolak sahurnya. Kamu jangan sampai sakit. Minum dulu sebentar lagi, imsak ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kamu sudah sampai mana ini? Iya, udah di jalan, Bu. Kamu kan harus kuat buat istri dan anakmu. Satu kaleng Bear Brand saat sahur, bantu jaga kondisi selama berpuasa dan beraktivitas. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Bu, kurma ajwa untuk berbukanya mana?
Kan sekarang ada yang praktis. Kurma ajwa dengan susu steril. Wah, kurma pilihan dong. Iya, dipanen di Madinah. Di Goodness Kurma Ajwa, kebaikan susu steril dan manfaat kurma ajwa jadi satu. Alhamdulillah, enak. Manisnya pas. Kayak aku kan? Iya, manis kayak kalian. Berbuka dengan yang manfaatnya pasti enaknya. Baru Goodness Kurma Ajwa. Disponsori oleh didukung oleh
Ibu, anakmu kini sudah dewasa. Dia ingin mengejar cita-citanya ke luar negeri. Tapi berat sekali aku melepasnya pergi. Pak, aku berangkat ya. Pikirkan baik-baik keputusanmu, nak. Keputusanku sudah bulat, Pak. Aku ingin mewujudkan cita-citaku di luar negeri. Perjalananmu jauh dan penuh liku. Simpan ini uang. Tidak usah, Papa. Sekarang Pak Kris semua lebih praktis. Tapi apa bisa dipakai di sana, nak? Pak, sekarang kris itu bisa dipakai berbelanja di luar negeri. Wah, luar biasa, nak. Tapi aku tahu dirimu sangat pemalu, nak. Bagaimana caranya kau men-scan jika dirimu saja tidak mau bertemu dengan orang? Papa. Sekarang dengan kris kita bisa bertransaksi dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Mengaku sedih. Kalau begitu bawalah ini, nak. Siapa tahu saldomu habis. Tenang, Pak. Dengan kris transferan terbang lebih mudah. Jadi Bapak tidak perlu repot lagi mengirimkan saya uang. Canggih na tuh, Saya sangat lega mendengarnya, nak. Kejarlah cita-citamu dengan baik di sana. Jangan lupa untuk berdonasi dengan sesama kalau dirimu sudah sukses, nak ya. Tenang, Papa. Kebiasaan donasiku tidak akan kulupakan. Pakai kris semua lebih mudah. Luar biasa, nak. Kalau begitu saya jalan dulu, Pak ya. Bagaimana dengan bayar pajak? Tenang, Pak. Saya sudah menyelesaikannya untuk 1 tahun ke depan. Saya membayarnya via kris. Wah, canggih betul. Saya pamit dulu, Pak ya. Tutup, nak. Papa, cita-cita awak semasa muda telah berhasil. Papa nak tengok betul ke? Betul. Ai serono tengok awak nak jadi idol. Halo sayang. Yang udah beli tiketnya belum? Hah, tiket? Aman dong sayang. Teman-teman yang lain udah pada janjian nikah, kita janjian nonton konser mulu. Siap-siap, kalau sudah siap tunggu apa lagi? Tendangan langsung penguras tabungan dilepaskan dan apa yang terjadi? Ya, tendangan nonton konser Reno Fulma dan biaya tak terduga lainnya berhasil ditepis oleh kiper kita, Mas Dana. Si Dana darurat sang juru selamat saat keadaan darurat. Lanjut saja bola emas diumpan tinggi ke depan, sekarang giliran Mas tabungan emas. Utak-atik atur strategi nabung emas menghindari semua halang rintang yang menerjang. Loh, tunggu dulu. Ini masnya belum jadi nasabah Mas Pegadaian. Nah, itu dia. Lanjut saja bola digiring dengan cepat. Tendangan geledek pun dilepaskan. Dan apa yang terjadi? Bola masuk ke dalam gawang dan gol. Tercapai sudah gol cantik. Loh, itu bola lanjut kemana? Sudahlah ya, yang penting ready makin aman karena tabungan emas Pegadaian. Dan gol emas tercipta untuk kita semua. Mari bersama kita mengemaskan Nabung Indonesia. terus di tabungan emas Pegadaian. Bekerja butuh perjuangan, bukan angan-angan. Semua perasaan berdampingan, terbang tapi tak sampai ke kahyangan. Hadapi dengan senyuman, tutup sedih dengan kesenangan, seperti juara di atas bayangan. Tiap tipuan harus diberantas, percaya pada yang sudah jelas, agar ceria lebih lepas. Semua impian terkumpul, semua hal kurangkul. Bukan lagi tentang bergaul, tapi demi ijab kabul. Semoga terkabul dan tidak jadi tahayul. Nah gitu dong, kalau belanja langsung beli banyak aja biar gak kehabisan lagi. Terus itu namanya belanja berlebihan. Itu namanya hemat energi tahu. Jangan didengerin, kalau belanja berlebihan nanti stok di pasar jadi langka, harga jadi naik. Emang mau seperti itu? Tapi kan bisa lebih praktis, nggak harus bolak-balik.
Bijak berbelanja merupakan cerminan dalam mengendalikan inflasi. Cukup berbelanja sesuai kebutuhan agar keuangan tetap aman terkendali. Hai, saya seorang fraudster. Dan saya akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening Anda adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama deket rumah. Bahasanya keren banget. Emang tentang apa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak? Ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, menarik nih. Di awal sih Pak Ustadz nyuruh kita baca surah Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada suruhan yang sama. Kira-kira gini artinya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu titipan Allah, kata Pak Ustadz. Jadi, kita tidak boleh menumpuknya, tapi harus kita manfaatkan dan kelola. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Kata Pak Ustadz, di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal-awal. Tapi Pak Ustadz ngejelasinnya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh gitu. Terus? Pak Ustadz nyontohinnya gini kira-kira. Di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Innalillahi. Atau pasar. Kalau tidak ada aliran uang alias gak ada pembeli, lambat laun kan tutup. Banyak deh yang dicontohin Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Karena itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Jadi kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi menjadi hidup. Karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu gimana. Dan Pak Ustadz menyuruh kita lihat surah An-Nisa ayat 29. Bentar, gue coba cari di HP dulu ya. Jadi penasaran juga sih apa artinya. Oh, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yes, jadi dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah. Itu kata Pak Ustadz. Hah, muamalah? Iya, gini. Kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya. Itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dalam jual beli. Hah, apaan lagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, sekarang gue mulai ngerti nih. Kalau aliran harta kita yang diniagakan harus atas landasan saling percaya dari dia satu sama lain. Ya iyalah, biar barokah. Dalam dunia keuangan, hedging bukanlah hal yang baru. Apakah hedging? Hedging adalah lindung nilai untuk mengurangi resiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Untuk memfasilitasi lindung nilai di lembaga keuangan syariah,
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang transaksi lindung nilai dengan prinsip syariah atau tahawudz al-islami. Berdasarkan fatwa dan kebutuhan industri, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang hedging syariah. Penerbitan aturan hedging syariah dilatar belakangi oleh 1. Industri perbankan syariah yang mengalami peningkatan. 2. Potensi meningkatnya transaksi falas oleh perbankan maupun nasabah, seperti dana haji dan umroh yang memerlukan mitigasi resiko. 3. Mendukung ekspansi pembiayaan falas di lembaga keuangan syariah. Transaksi hedging syariah dilakukan karena kebutuhan nyata untuk mengurangi resiko nilai tukar pada masa yang akan datang dan bukan untuk maksud spekulasi. Hedging syariah dapat dilakukan antara nasabah dengan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah, Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dengan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah, Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dengan Bank Umum konvensional. Hedging syariah tidak boleh terjadi antara nasabah dengan Bank Umum konvensional, Bank Umum konvensional dengan Bank Umum konvensional, Bank Umum konvensional dengan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah. Forward agreement adalah perjanjian saat melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji atau muamalah. Ada dua jenis hedging syariah. 1. Hedging syariah sederhana, yaitu transaksi dengan forward agreement diikuti transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaian berupa serah terima mata uang. 2. Hedging syariah kompleks, yaitu transaksi dengan rangkaian transaksi spot dan forward agreement diikuti transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Hedging syariah dilakukan dengan ketentuan 1. Dokumen forward agreement dilarang diperjualbelikan. 2. Nilai nominal dan jangka waktu transaksi maksimal seperti yang tercantum pada dokumen underlying. 3. Penyelesaian maupun pembatalan dilakukan dengan pemindahan dana secara penuh. Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar harus ditentukan saat forward agreement dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila forward agreement tidak dipenuhi, maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi atau ta'wid. Underlying mencakup 1. Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri. 2. Investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri. Transaksi hedging syariah wajib dilaporkan pada Bank Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan, mulai dari sanksi administratif atau teguran hingga kewajiban membayar. Dengan hedging syariah, diharapkan dapat mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan. Assalamualaikum. Maaf ya, Papa tolak sahurnya. Kamu jangan sampai sakit. Minum dulu sebentar lagi imsak ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kamu sudah sampai mana ini? Iya, udah di jalan, Bu. Kamu kan harus kuat buat istri dan anakmu. Satu kaleng Bear Brand saat sahur, bantu jaga kondisi selama berpuasa dan beraktivitas. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Bu, kurma ajwa untuk berbukanya mana?
Kan sekarang ada yang praktis. Kurma ajwa dengan susu steril. Wah, kurma pilihan dong. Iya, dipanen di Madinah. Di Goodness Kurma Ajwa, kebaikan susu steril dan manfaat kurma ajwa jadi satu. Alhamdulillah, enak. Manisnya pas. Kayak aku kan? Iya, manis kayak kalian. Berbuka dengan yang manfaatnya pasti, pasti enaknya. Baru Goodness Kurma Ajwa. Disponsori oleh didukung oleh
Ibu, anakmu kini sudah dewasa. Dia ingin mengejar cita-citanya ke luar negeri. Tapi berat sekali aku melepasnya pergi. Pak, aku berangkat ya. Pikirkan baik-baik keputusanmu, nak. Keputusanku sudah bulat, Pak. Aku ingin mewujudkan cita-citaku di luar negeri. Perjalananmu jauh dan penuh liku. Simpan ini uang. Tidak usah, Papa. Sekarang Pak Ikris semua lebih praktis. Tapi apa bisa dipakai di sana, nak? Pak, sekarang kris itu bisa dipakai berbelanja di luar negeri. Wah, luar biasa, nak. Tapi aku tahu dirimu sangat pemalu, nak. Bagaimana caranya kau men-scan jika dirimu saja tidak mau bertemu dengan orang? Papa. Sekarang dengan kris kita bisa bertransaksi dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Mengaku sedih. Kalau begitu bawalah ini, nak. Siapa tahu saldomu habis. Tenang, Pak. Dengan kris transferan terbang lebih mudah. Jadi Bapak tidak perlu repot lagi mengirimkan saya uang. Canggih na Tondi. Saya sangat lega mendengarnya, nak. Kejarlah cita-citamu dengan baik di sana. Jangan lupa untuk berdonasi dengan sesama. Kalau dirimu sudah sukses, nak ya. Tenang, Papa. Kebiasaan donasiku tidak akan kulupakan. Pakai kris semua lebih mudah. Luar biasa, nak. Kalau begitu saya jalan dulu, Pak ya. Bagaimana dengan bayar pajak? Tenang, Pak. Saya sudah menyelesaikannya untuk 1 tahun ke depan. Saya membayarnya via kris. Wah, canggih betul. Saya pamit dulu, Pak ya. Tutup, nak. Papa, cita-cita awak semasa muda telah berhasil. Papa nak tengok betul ke? Betul. Ai serono tengok awak nak jadi idol. Halo sayang. Yang udah beli tiketnya belum? Hah, tiket? Aman dong sayang. Teman-teman yang lain udah pada janjian nikah, kita janjian nonton konser mulu. Siap-siap, kalau sudah siap tunggu apa lagi? Tendangan langsung penguras tabungan dilepaskan dan apa yang terjadi? Ya, tendangan nonton konser Reno Pulma dan biaya tak terduga lainnya berhasil ditepis oleh kiper kita, Mas Dana. Si Dana darurat sang juru selamat saat keadaan darurat. Lanjut saja bola emas diumpan tinggi ke depan, sekarang giliran Mas tabungan emas. Utak-atik atur strategi nabung emas menghindari semua halang rintang yang menerjang. Loh, tunggu dulu. Ini masnya belum jadi nasabah Mas Pegadaian. Nah, itu dia. Lanjut saja bola digiring dengan cepat. Tendangan geledek pun dilepaskan. Dan apa yang terjadi? Bola masuk ke dalam gawang dan gol. Tercapai sudah gol cantik. Loh, itu bola lanjut kemana? Sudahlah ya, yang penting ready makin aman karena tabungan emas Pegadaian. Dan gol emas tercipta untuk kita semua. Mari bersama kita mengemaskan Indonesia. Nabung terus di tabungan emas Pegadaian. Bekerja butuh perjuangan, bukan angan-angan. Semua perasaan berdampingan, terbang tapi tak sampai ke kahyangan. Hadapi dengan senyuman, tutup sedih dengan kesenangan, seperti juara di atas bayangan. Tiap tipuan harus diberantas, percaya pada yang sudah jelas, agar ceria lebih lepas. Semua impian terkumpul, semua hal kurangkul. Bukan lagi tentang bergaul, tapi demi ijab kabul. Semoga terkabul dan tidak jadi tahayul. Nah gitu dong, kalau belanja langsung beli banyak aja biar gak kehabisan lagi. Terus itu namanya belanja berlebihan. Itu namanya hemat energi tahu. Jangan didengerin, kalau belanja berlebihan nanti stok di pasar jadi langka, harga jadi naik. Emang mau seperti itu? Tapi kan bisa lebih praktis, nggak harus bolak-balik. Di
Bijak berbelanja merupakan cerminan dalam mengendalikan inflasi. Cukup berbelanja sesuai kebutuhan agar keuangan tetap aman terkendali. Hai, saya seorang fraudster. Dan saya akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening Anda adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama deket rumah. Bahasanya keren banget. Emang tentang apa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak? Ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, menarik nih. Di awal sih Pak Ustadz nyuruh kita baca surah Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada suruhan yang sama. Kira-kira gini artinya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu titipan Allah kata Pak Ustadz. Jadi, kita tidak boleh menumpuknya, tapi harus kita manfaatkan dan kelola. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Kata Pak Ustadz, di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal-awal. Tapi Pak Ustadz ngejelasin dengan bahasa yang mudah kita pahami. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh gitu. Terus? Pak Ustadz nyontohinnya gini kira-kira. Di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Innalillahi. Atau pasar. Kalau tidak ada aliran uang alias gak ada pembeli, lambat laun kan tutup. Banyak deh yang dicontohin Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Karena itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Jadi kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi menjadi hidup. Karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga kita perlu tahu. Disponsori oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, kembali lagi bersama saya Zul dan saya Arah dalam Unhas TV Mencari Dai tahun 2025.
Selamat siang dan selamat datang kami haturkan kepada Ustaz Desat Latif. Selamat datang di Universitas Hasanuddin di studio utama Unhas TV. Iya. Dan hadirin dan tentunya pemirsa Unhas TV. Setelah 10 finalis telah tampil hari ini, momen yang ditunggu. Karena sesaat lagi kita akan mengumumkan 5 finalis yang berhasil maju ke tahap final top 5 besar. Iya, di tangan kami sudah ada daftar 5 finalis dengan perolehan nilai tertinggi. Untuk itu izinkan kami untuk mengundang kembali 10 finalis yang telah tampil untuk naik ke atas panggung dan mengambil tempat yang sudah ditentukan. Inilah 10 peserta yang sudah tampil di babak top 10 besar pada hari ini dan 5 di antaranya akan melaju ke top 5 besar. Dan siapakah di antara ke-10 peserta ini? Dari 10 peserta bisa saja salah satu nama yang akan masuk ke top 5 besar itu adalah Abdul Rahman dengan kode unit 2 dari perwakilan FAS IMIM. Ada Dorol Abelia ZPB dengan kode unik 15 dari SMAIT Al-Fityan School Goa. Iya, tentunya bisa saja juga adalah saudara Muhammad Awal Wahidin dengan nomor kode unit 10 dari MAN 1 Sopen. Ada Raudatul Jannah dengan kode unik 17 dari MAN PK Makassar. Iya, dan tentunya tidak menutup kemungkinan bisa saja yang melaju ke top 5 besar adalah Mushodikul Fajar Tauhid dengan kode unit 12 dari FAS Darul Arka Muhammadiyah Gombara Makassar. Ataukah Rizky Ullah dengan kode unik 18 dari Universitas Negeri Makassar. Ya, dan bisa juga dari perwakilan MAN 2 baru ada Najwa Atika Humaira dengan kode unit 13. Ataukah Widya Lailatus Sa'dia dengan kode unik 19 dari MAN PK Makassar. Dan bisa saja dari perwakilan SMAIT Al-Fityan School Goa ada Nurul Adelia ZPB. Ataukah dengan kode unik 20 ada Zakia Dorol ID dari pendidikan Dinia Formal Ulia Asadia Putri Sengkang. Ya, hadirin dan pemirsa Unhas TV, langsung saja kami mohon kepada Nurul Adelia ZPB dari SMAIT Al-Fityan School Goa dengan kode unit 14 dan Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopen dengan kode unit 10 untuk maju selangkah ke depan. Ya, hadirin pemirsa Unhas TV, di antara keduanya ada Dorol Adelia dan juga Muhammad Awal. 1 di antaranya akan dinyatakan lolos ke top 5 besar dan 1 di antaranya harus berakhir di top 10 besar. Dan berdasarkan hasil dari Dewan Juri, nama pertama yang akan lolos ke top 5 besar, kami ucapkan selamat kepada nama pertama itu sekali lagi selamat kepada Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopen. Dan terima kasih kepada Dorol Adelia ZPB dari SMAIT Al-Fityan School Goa belum berkesempatan untuk melaju ke top 5 besar.
Terima kasih dan kami silakan kepada Saudari Nurul Adelia untuk kembali ke tempat. Terima kasih kepada Nurul Adelia ZPB. Kami silakan kembali ke tempat dan memohon untuk Muhammad Awal Wahidin untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami akan menyebutkan satu nama yang tidak lolos. Dan mohon maaf, dia adalah Zakia Nurul Eni dengan kode unik 20. Ya. Selanjutnya masih ada 4 kota lagi dan kami akan menyebutkan satu nama lagi yang dipastikan akan melaju ke top 5 besar. Dan kami ucapkan selamat kepada setelah Muhammad Awal Wahidin dari Man 1 Sopen. Orang kedua yang berhasil lolos ke top 5 besar kami ucapkan selamat kepada Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya kami mohon untuk maju Widya Lailatus Sadia dengan kode unik 19 dari Manpeka Makassar. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, Widya Lailatus Sadia, kami memutuskan hari ini langkah kamu harus berhenti di top 10 karena kamu kembali tampil di top 5 karena kamu lolos. Iya. Selanjutnya izinkan kami untuk meminta kepada peserta yang belum kami sebutkan namanya untuk maju satu langkah ke depan. Hadirin dan pemirsa Unhas TV, 3 tiket sudah hangus, artinya tersisa 2 tiket lagi yang harus diperebutkan oleh 4 peserta. Dan untuk peserta keempat yang lolos ke top 5 besar adalah dan nama itu adalah Raudatul Jannah dari Manpeka Kota Makassar. Satu tiket tersisa. Hadirin pemirsa Unhas TV, siapakah kira-kira yang akan berhasil melaju ke top 5 besar? Apakah Nurul Amelia dengan kode unik 15? Ataukah Musodikol Fajar Taufik dengan kode unik 12? Namun bisa jadi Najwa Atika Humairah dengan kode unik 13. Dan tidak menutup kemungkinan Abdul Rahman dengan kode unik 2. Iya, hadirin dan pemirsa Unhas TV, bersama-sama kita putuskan nama terakhir yang berhasil melaju ke top 5 besar. Kami ucapkan selamat kepada sekali lagi, dapat terakhir yang melaju ke top 5 besar, selamat kepada
Mushodikul Fajar Tauhid dari MAS Darul Arka Muhammadiyah Gombara, Makassar. Selamat kami ucapkan kepada finalis yang berhasil melaju ke babak final, dan terima kasih serta jangan berkecil hati kepada dai dan daiyah yang belum berkesempatan. Untuk itu kami persilakan kembali ke tempat bagi dai dan daiyah yang belum berkesempatan menuju ke top 5 besar. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Dan inilah dia 5 finalis top 5 besar Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelima besar kita, Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Untuk itu kami juga persilakan kepada kelima peserta untuk kembali ke tempat dan mempersiapkan diri untuk menampilkan penampilan terakhir kalian. Ingat bahwa ini penampilan terakhir kalian, untuk itu tampilkan yang memukau Dewan Juri dan seluruh masyarakat Indonesia di luar sana. Untuk itu Saudara Muhammad Awal, Saudari Rodatul Janda, kemudian Widya Lailatul Sodia, Mushodikul, dan juga Rizky Ula disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati serta seluruh pemirsa Unhas TV. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah Ramadan oleh Ustaz Das'at Latif. Kepada Ustaz Das'at Latif dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan dosen, ibu bapak dosen, teristimewa, hakim dan juri, ustadz yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan mau ceramah, saya mau kasih tips sukses berdakwah. Tapi adik-adik sekalian, saya yang kamu lihat sekarang ini bukan ujuk-ujuk langsung jadi penceramah. Saya masih SMP sudah dari mimbar ke mimbar di kampung. Meskipun saya tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah pesantren, tapi alhamdulillah viewer saya di YouTube sudah hampir 700 juta. Itu karena apa? Karena saya punya ilmu public speaking. Saya punya ilmunya berceramah. Nah, ilmu agama saya sangat sedikit. Tapi ilmu yang sedikit itu saya punya ilmu banyak cara menyampaikannya. Apalagi kalau anak pondok punya ilmu menyampaikan dengan baik, Masya Allah. Luar biasa. Nah, karenanya adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan. Ya, satu, ini live ya. Live. Oke, harus dibatasi kalau begitu. Yang pertama adik-adik sekalian, punya flash disk. Punya? Ada flash disk semua dedek? Itu kalau flash disk baru ada isinya enggak? Ada isinya enggak? Biar kau pakai aplikasi apa buka isinya enggak ada isinya? Ya. Begitu juga kalau pidato. Kau mau bilang apa kalau enggak ada isinya otakmu? Maka syarat pertama belajar. Baca dulu. Apa yang kita mau sampaikan kalau diisi otak enggak ada. Saya kasih contoh. Saya kalau mengajar public speaking kan terakhirnya itu final testnya pidato. Ada mahasiswaku yang bilang, Ustadz lebih baik sih disuruh berkelahi daripada pidato. Oke Mi? Saya bilang keluar mau kepalik dulu.
kau keluar lihat semua apa yang ada di luar. 15 menit setelah itu kau datang ke sini. Sudah 15 menit masuk. Sekarang kau pidato. Tidak tahu ke pidato Pak. Kalau begitu cerita apa yang kau lihat tadi. Barulah dia tahu bicara. Baru keluar saya melihat ada orang kayaknya bertengkar dengan pacarnya. Sudah dia bisa ceritakan. Kenapa dia bisa ngomong? Karena sudah ada konsep yang ada dalam otaknya. Maka adik-adik sekalian, pertama kalau mau pidato, mau ceramah, harus punya ilmu dulu apa yang kita mau sampaikan. Selanjutnya, di coupling itu apa yang kita mau sampaikan. Kalau kau mau sampaikan tentang akhlak, jangan kau bahas tentang zakat. Dilokalisir namanya. Lihat dulu, ada orang pidato dari menit pertama sampai 30 semua nak bahas. Tak. Kenapa? Apa nak ingat di otaknya itu Mina jelaskan? Enggak. Harus coupling itu apa yang mau dibahas. Makanya dalam pidato namanya judul. Judul itu menggambarkan isi. Judulmu tentang zakat tapi kau bahas tentang cara menangkap ikan. Itunya orang Bugis dia bilang kapau-pau. Ada yang begitu, ada. Itulah sebabnya dalam pidato ada 4 cara. 1, ada yang langsung. Ini yang langsung ini jam terbangnya seperti das Atlantik. Biar baru ada ustaz berhalangan datang, langsung ustaz ceramah siap. Apa judulnya? Apapun kau kasih tahu Kak saya bisa. Insya Allah, dengan izin Allah. Yang kedua, menghafal. Ini orang biasa, orang lomba. Bahaya itu menghafal. Kenapa? Tiba-tiba ada gangguan, hilang hafalanmu. Ada untungnya, ada efisien waktunya. Kalau 15 menit belum sesuai dengan hafalannya. Yang ketiga, ada. Yaitu membaca teks. Bahaya tong ini, apa? Hilang teksmu. Ternyata lain kau simpan kantongnya, lain kau bawa baju. Tapi hebatnya dia fokus, tidak lari kemana-mana. Yang keempat, kerangka. Ini yang umumnya orang ilmiah pakai. Dia tulis saja, misalnya dia bahas tentang puasa. Poin pertama dia bahas pengertian puasa. Kedua, hukum puasa. 3, syarat sahnya puasa. 4, yang membatalkan puasa. 5, hikmah puasa. Itu dia jelaskan. 4 poin Jina tulis bisa jelaskan 2 jam. Dari sekian 4 tema cara ini yang paling bagus kerangka. Itu dalam presentasi namanya PowerPoint. Ada juga orang bikin PowerPoint, bukan PowerPoint, terutama siswa saya kalau ujian skripsi. Gue bilang bukan PowerPoint namanya ini makalah. PowerPoint, poin-poinnya saja. Kalau kau bahas Pancasila, Pancasila judulnya. Sila pertama, 5 poin. Penjelasannya jangan kau tulis di situ. Itu menunjukkan kamu tidak menguasai masalah. Nah, sudah. Berikutnya lagi adik-adik sekalian. Kamu harus yakin bahwa kalau kau tampil tanpa persiapan, ini ada buku saya tulis, mudah-mudahan segera diterbitkan Gramedia. Tapi kalau buku saya sudah ada, semua peserta saya kasih hadiah buku saya ini. Judulnya New Media dan Dakwah. Ada. Tapi jangan aku saya kirimkan, datang ku ambil di masjidku. Masa kau mau saya kasih, mau kau lagi dikirimkan. Hebat itu cikali. Ya kan? Nah, sudah itu ditentukan lagi metode menyampaikannya. Metodenya, Quran lah kau jadikan contoh. Bagaimana metode dakwahnya ke Quran? 1, dia memudahkan, tidak mempersulit. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesusahan. Jadi kalau ada orang penceramah nak kasih bingung ji jamaah, dia hebat sendiri itu. Ada begitu, ada. Seolah-olah dia jadi panitia hari kiamat. Kayaknya itu pintu surga sama neraka dia yang punya. Ini yang selalu bida-bida ini.
Nah golong-golongkan ini ustadz sunnah, ini ustadz tidak sunnah. Saya termasuk ustadz tidak sunnah. Saya bilang kenapa kau kasih masuk saya ustadz tidak sunnah? Karena kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ada yang begitu? Ada. Maka adik-adik sekalian, kalau kau mau diterima oleh publik, teorinya, intinya, kau dagang jangan kau menjual apa yang kamu mau. Kalau kau berdagang menjual apa yang kamu mau, daganganmu pasti tidak laris. Tapi bagaimana caranya? Juallah yang apa pembeli mau. Kalau pembeli suka jalan kote, nah kau suka barongko, ya kau jual barongko. Kenapa? Karena kau dia mau beli jualanmu. Jual kau jalan kote, mana kau tidak suka itu jalan kote. Biar yang penting laku barangmu. Begitu dalam dakwah, kalau kau tahu itu kampung kunut, jangan kau bahas bid'ah itu kunut. Kalau kau tahu itu kampung, dia suka barasanji, jangan kau bilang barasanji sesat. Itu namanya cari penyakit. Maka itu penting kalau dalam ilmu pemasaran ada namanya segmentasi. Kan kalau saya diundang, saya tanya dulu. Siapa di situ pendengarnya? Pegawai BPK kemarin, saya ceramah buka puasa, BPKP. Bahas aku tentang bahayaan itu jadi pemeriksa. Di mana ceramah? Potere. Cari kau contoh-contoh berkaitan dengan nelayan. Beda itu kalau kau ceramah di Potere dengan Sombaupu. Di Sombaupu, jangan kau cerita soal jual ikan, Kak Masna jual di situ. Jangan ketawa, serius ke ini. Ayo. Maka itu pentingnya kamu mengenali karakteristiknya. Kalau kau menulis skripsi, ada di situ alasan lokasi pemilihan penelitian. Itu kan ada di situ. Kalau kau menulis skripsi, ada juga yang disebut latar belakang masalah. Maka latar belakang masalah kau angkat itu judul topik karena kau lihat, oh ini masalah di sini. Saya itu kalau khotbah atau ceramah, lain dalam otakku saya sediakan, lain. Ini nanti saya mau bahas. Begitu saya berdiri, sambil saya bilang, Alhamdulillah, saya lihat, tidak cocok dengan tema ini yang saya sediakan ini. Kalau kuliah ini muka-muka ini, muka kepala talam banyak di sini. Tidak cocok ini, tidak cocok. Langsung berubah itu otak saya bisa ubah dalam waktu beberapa detik saja. Kenapa saya bisa begitu? Karena itu memoriku sudah ada di semua yang saya siapkan. Maka adik-adik sekalian penting itu segmentasi. Nah saat pertama berdakwalah jangan mempersulit orang. Saya sempat gelisah karena saya dibilang ustadz stand up, ustadz penyebar bid'ah. Kan saya diserang terus. Tapi saya tidak pernah. Akhirnya sempat juga galau. Saya tanyalah beberapa guru saya. Apa dia bilang? Yang membuat saya besar hati. Siapa yang membuat umatku bergembira, maka akan bergembira kepadanya. Itu hadis Nabi. Jadi paling tidak kalau saya tidak ceramai orang, saya kasih umatnya bergembira, kasih ketawa-ketawa. Nah, yang kedua, karena waktu saya terbatas. Yang kedua, apa itu? Al-Quran itu berdakwah dengan berkisah. Maka dengar ceramah saya. Hampir selalu saya buka dengan kisah itu. Biar itu kisah-kisah saya karang sendiri. Ya. Bohong, tidak. Kecuali kalau saya karang baru saya bilang menurut Quran. Di blender kau nanti itu ya. Kenapa? Karena kau bohong. Tapi kalau saya bilang, pernah kau dengar cerita misalnya. Saya di depan kontraktor. Pernah dengar cerita itu kontraktor di akhirat toh? Di depan anggota DPR. Saya cerita. Masuklah penghafal surga dalam surga. Penghafal Quran. Begitu dia lihat dalam surga. Kenapa banyak anggota DPR ini? Nah di kampungku banyak yang ditangkap. Gara-gara OTT. Ini penghafal Quran dia datangi. Penjaga surga. Malaikat. Kenapa banyak anggota dewan di sini? Nah di negara aku banyak yang ditangkap. Nah bilang malaikat. Jangan ku ribut. Reses jini. Itu kisah fiktif, tapi ada dakwah di dalamnya. Quran itu berkisah.
Kenapa kita berkisah? Karena orang penasaran apa akhirnya. Coba itu tukang bubur naik haji. Capek orang nonton. Yang tersanjung. Capek orang nonton. Saya tahu jawabannya. Kenapa orang-orang mau tahu? Saya telepon. Kalau saya telepon mamaku. Agak tepi gau mak. Menonton si kak nak. Agak nonton. Tukang bubur naik haji. Magai. Upuji. Mata puji mak. Belok ke mite terakhir Nairo lah Muhyiddin. Kenapa dia ikuti terus itu? Karena dia mau tahu bagaimana akhir hidupnya ini Muhyiddin yang jahat ini. Nah, kalau Anda berceramah dengan berkisah, orang penasaran bagaimana terakhirnya ini. Maka berkisah, sambil masukkan sisi-sisi kehidupan. Nah, sudah. Ambil tema. Sekarang tema puasa. Ini langsung praktek. Apa ayatnya kalau puasa? Ya? Nu hafal semua itu? Oke, satu kita jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas? Ini berarti syarat pertama kalau mau ke puasa iman. Kenapa? Karena tanpa iman kau bisa bohong puasa. Apa maksudnya? Ketahuan enggak kalau kau masuk di kamar minum sendiri? Ketahuan? Minum kau 2 gelas pisang hijau. Hah? Enggak diminum kalau pisang hijau dimakan. Nah itu cara itu deh. Saya sengaja kasih salah supaya kau ketawa. Iya toh? Nah sudah itu kau minumnya habis. Apa namanya itu? Jus nangka. Sudah kau minum. Keluar kau lagi. Hausku. Orang tidak ada yang tahu. Tapi tidak kau lakukan. Kenapa? Iman. Makanya Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas. Wahai orang-orang beriman. Beriman pun itu. Kasih lagi contoh. Kenapa Allah panggil beriman? Ada 2 penjual. Satu penjual nasi, satu penjual ayam. Ketika lewat di kompleks, saya berteriak, ayam. Siapa yang singgah? Siapa yang singgah? Tidak mungkin penjual nasi. Kenapa? Bukan dia saya panggil. Maka jangan heran kalau ada orang Islam mengaku beriman, dia tidak singgah. Kenapa? Tidak puasa. Kenapa? Satu, dia tidak dengar. Ini yang disebut fasik. 2, dia dengar, tapi apa? Habis jualannya. Biar kau panggil ayam, ayam, tidak singgah. Kenapa? Magai capuk di balukannya bos. Nah, ada orang mengaku beriman, tapi dia tidak puasa, habis imannya. Itu jelaskan. Baru jelaskan lagi. Diwajibkan. Apa itu wajib? Dosa kok kalau tidak? Apa akibatnya dosa? 2, dosa, hukuman dunia, hukuman akhirat. Hukuman dunia namanya hukuman sosial. Dibilang ke orang kafir, dibilang ke orang Islam KTP. Itu hukuman dunia. Yang ketiga, tidak percaya ke orang. Hukuman akhirat, ini yang kita hindari. Masuk ke neraka. Jelaskan itu. Nah, sudah dijelaskan. Siapa yang diwajibkan itu masuk puasa? Boleh tidak puasa? Boleh. 1. Belum balik. Mau kau kasih ketawa ibu-ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini sudah 2 anak tidak pernah haid. Berarti ibu belum balik. Ketawa itu. Lucu tapi ada kaitannya dengan ceramah. Ada orang melucu tidak ada kaitannya. Itu namanya pakapau-pau. Sudah laki-laki sudah mimpi basah. Ada bapak-bapak kalau pernah belum ini tunjuk kalau perlu. Ini bapak-bapak ini sudah muka sakaratil maut, sudah pernah mimpi basah. Ketawa itu. Ketawa tapi tidak jorok. Tidak kampungan melucunya. Sudah, siapa lagi? Orang gila. Tidak mungkin bapak masuk di sini kalau bapak gila. Berarti semua bapak wajib. Kenapa? Bapak waras. Sudah itu siapa lagi? Mereka yang musafir. Jelaskan lagi apa itu musafir. Ini namanya ceramah sambil ada itu ceramah informatif, ada ceramah pengetahuan. Mau kau tahu bedanya? Kalau jamaahmu begini, baru nak tahu. Kalau tunduk-tunduk begini, tambah yakin ki. Itu semua sebenarnya bisa kau tahu. Jadi kalau saya ceramah karena banyak yang begini, berarti baru nak tahu semua ini. Ya kan? Misalnya saya mau ukur tanya, adik-adik sekalian saya kasih kau hadiah. Siapa yang tahu anaknya Nabi di sini?
Nggak ada yang angkat tangannya. Kasih nih lagu anak-anak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 toh? Ketawa lagi mereka. Ini kalau begini caramu biar 2 jam nggak lari tuh jamaah. Adik-adik sekalian, itu sudah 3 pernah saya tempati ceramah hujan keras, nggak lari tuh jamaah. Hujan, bukan hujannya bilang hujan gerimis, hujan keras, nggak lari jamaah. Biar anak-anak bertahan. Itu kemampuan apa? Ridha Allah, pamasena puange, dan kemampuan berbicara yang baik. Nah, sudah kau jelaskan itu. Apa itu puasa? Kau jelaskan lagi. Menahan makan, minum, berhubungan badan dengan sengaja dari subuh sampai maghrib. Berarti dengan sengaja. Kalau bapak subuh pagun karena terbiasa sarapan pagi makan bubur ayam 2 mangkok. Nah bilang istri, puasa aku pak. Astagfirullah. Masuk mi 2 mangkok dan lekmu. Ketawa mi lagi orang itu. Yang penting tidak sengaja. Duhuri lagi sampai kau di kantor. Nah kasih kau sekretarismu. Habis. Pak puasa ki. Astagfirullah. 3 mangkok mi itu rezekimu. Yang penting kau tidak sengaja. Mau kau lagi tambah kasih ketawai. Tapi masuk pendidikan di dalamnya. Apa itu? Nah termasuk bapak ibu. Kalau berhubungan badan tidak sengaja. Tidak membatalkan puasa. Kata mana ada orang. Baru cambuk mako di situ. Mana orang berhubungan badan tidak disengaja. Tidak mungkin itu. Ketawa orang. Dengan logat tetap khasmu. Jangan kau bikin-bikin. Sebelum saya lupa. Adik-adik. Itu kalau kau tampil pidato. Islam tidak identik Arab. Jangan kau mesti pakai baju-baju khas Arab. Pakai baju khas Indonesia. Saya mana pernah kau lihat. Saya tampil dengan cara saya sendiri. Harimau. Menarik perhatian. Itu namanya teknik pemasaran. Baru kalau mau kasih ketawa. Kenapa saya pakai harimau hari ini? Karena sampai kak di rumah. Tidak bisa kak jadi harimau. Saya pasti jadi Hello Kitty. Ketawa lagi orang tuh. Mau kau bahas sih? Ya begitulah memang perempuan. Tapi ketahuilah saudara-saudariku, ibu-ibu, kalau kau kurang ajar sama istrimu, biar kau puasa 30 hari, tidak bakal kau masuk surga. Begini itu. Masuk lagi judul ceramah. Nah, saudara-saudara, jelaskan lagi adik-adik, apa itu puasa? Nah, kau sudah jelaskan. Kalau sekedar makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, hanya itu puasamu, maka binatang juga puasa. Ada binatang puasa? Ada. Apa? 1. Ular. Tahu ular? Itu puasa itu ular dek. Kapan dia puasa? Kalau dia ganti kulit. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Dia puasa. Sampai kapan? Selesai ganti kulit. Tapi celakanya selesai ganti kulit, selesai dia puasa, tetap jadi ular. Aku masih seperti yang dulu. Tapi Nabi bilang itu Ustaz Anuka, Ustaz sana bilang ada sesat menyanyi dalam masjid. Bilang biar nih, ndak kususah aja kok. Kalau saya masuk neraka kenapa? Aku kasih ikut kok. Sudah, maka harus ada juga lagu-lagu dakwah yang kau kekuasai. Sudah. Jadi kalau ada orang sebelum Ramadan tidak pakai jilbab, masuk Ramadan pakai jilbab, sudah Ramadan buka lagi, ular. Ular itu. Tidak ada perubahan. Iya toh? Sebelum Ramadan tidak sholat. Masuk Ramadan pergi taraweh. Pulang Ramadan, tidak sholat lagi. Ular. Maka dedek sekalian, kalau ada cowok kau lihat begini, jangan kau, ular berbisa. Yang kedua, ada ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Sekali-kali kau tanya jamaahmu, supaya kau tahu ini direspon. Tahu ulat? Tahu. Jelaskan. Coba lihat itu ulat. Kasih daun. Semua dia habisi daunnya. Serakah, buaja, balala. Rakus, ular, ulat. Tapi dia puasa. Apa puasanya? Ketika jadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi hebatnya setelah jadi kepompong,
dia menjadi kupu-kupu, enggak jadi ulat lagi. Setelah jadi kupu-kupu yang tadinya serakah, enggak semua namakan. Apa sih? Kau kasih daun, enggak namakan ki. Kau kasih ranting, dia tidak makan. Tapi apa dia makan? Saripati bunga yang bagus, yang bersih, tidak seperti lalat. Apa dia makan? Najis, bangkai, kupu-kupu. Tidak. Apa dia minum? Saripati bunga. Dia rusak itu bunga? Tidak. Setelah dia isap bunganya, dia tidak merusak bunga itu. Itu kalau kau jelaskan lagi, dia ambil tambangnya, tapi dia tidak rusak Republik Indonesia. Masuk pesan politik. Sudah itu, dia setelah dia pindah dari bunga satu ke bunga ke sini, dia serakah. Tidak, ada misinya. Apa? Penyerbukan. Itulah makna dari hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya. Apa manfaatnya ini kupu-kupu? Dia melakukan penyerbukan sehingga apa? Bunga bisa berkembang kemana-mana. Tidak ada gunamu puasa tapi di komplekmu tidak ada suka kok. Jelaskan lagi itu akhlak buruk. Nah, kalau tadi aku masih seperti yang dulu. Kalau ini tidak. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Jangan kau harap ibu-ibu mau ikut ini, tidak nak laku ini, tidak nak tahu ini. Pasti anak-anak milenial yang tahu ini lagu, ya kan? Nah, sudah itu kau jelaskan lagi setelah puasa menjadi kepompong, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu. Puasa juga begitu. Apa yang ingin diraih puasa? Ayat itu terakhir. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Supaya kau kasih berkesan orang, supaya dibilang cerdas memang tong ini orang. Saya jelaskan lagi. Menurut ilmu pengetahuan, dalam sesuatu pengertian ada dua cara. Satu ada disebut etimologi, yang kedua ada disebut terminologi. Jadi orang akan terkesima, dose mematoi ustaz saya, dose nesengi na semanang iya. Itu secara tidak langsung kau perkenalkan dirimu. Bukan ton saya ini ujuk-ujuk abal-abal. Bukan dokter kayak ini bos. Kayak begitu. Itu caranya. Ya kan? Nah, menurut takwa, menurut etimologi, menurut ilmu bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang artinya takut. Ingat, takut kepada Allah beda ketika takut kepada sesama makhluk. Takut kepada makhluk jauhi. Ada ular, takut kok, jangan kau mendekat. Apa kau lakukan? Jamaah akan menjawab, menjauh. Mau kau kasih ketawai lagi. Ada istri cerewet. Jangan kau dekat, menjauh kok. Ketawa lagi orang itu tak. Nah, sudah itu kalau takut kepada Allah, jangan kau menjauh, kau mendekat. Bagaimana caranya mendekat? Ini bulan Ramadan. Kualitas pendekatanmu harus baik. Salat tahajud ko, salat witir ko, salat tarawih ko, iktikaf ko, tadarrus dan sebagainya. Itu cara kalau kau takut kepada Allah. Nah, itu menurut terminologinya. Etimologinya. Tambah lagi, menurut Imam Bushairi, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Apa itu? Ta, singkatan dari tawaddu. Orang puasa tidak sombong. Apa itu tawaddu? Rendah hati. Apa lawannya? Borro, macingkang, matempo, meluk yaseng. Itu semua itu. Bahas sama kau itu apa? Kasih sama kau contoh apa? Tidak. Bahas kau lagi. Ada 4 datangnya sombong. 1 bertambahnya ilmu. Ini biasanya ustadz. Ada ustadz sombong? Ada. Jangan kau lihat hakikat saya. Ketawa lagi orang itu toh. Siapa ustadz sombong? Mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ustadz sombong itu. Seolah dialah pemilik kebenaran. Apalagi bertambahnya jabatan. Yang tadinya rakyat biasa. Karena banyak uangnya. Menang jadi wali kota. Mulai ini sombong. Yang kau sombong karena jabatan. Wali kota 5 tahun ji. Oke 2 periode. 10 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Habis jabatanmu masih mau kau pakai yang bawa wali kota. Lewat kau di pasar. Nah bilang kau orang gila. Nah sudah bahas itu 4 ini. Sudah itu kau bahas lagi. Tentu kalau sudah namanya la'allakum
tattaqun. Kenapa Allah tidak mengatakan pasti kau bertakwa? Allah katakan agar kamu, agar itu ada dua, berhasil tidak berhasil. Kalau berhasil, apa hadiahnya? Kau bukakan itu ayat. Man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepadaku, yaja'allahu mahraja, maka Allah angkat derajatnya. Nah, saudara, karena keterbatasan waktu, biasanya kalau saya begitu lihat jam, belum Pak bilang keterbatasan waktu, baru kali lihat jam langsung orang, Ustaz, terus. Apa terus? Kau kira kat tukang parkir? Nah itu ya, itu supaya orang tidak jenuh mendengar Anda ceramah padahal sudah 1 jam. Tapi coba kau kalau tidak ada public speaking kau punya, baru 10 menit orang amin. Itu. Maka kesimpulannya, siapa yang berdiri naik mimbar tanpa persiapan, siap-siap kau turun tanpa penghormatan. Dan kalau kau ada persiapan dan kau turun, kasih ke ayat Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Sudah tidak laku itu ustadz dibilangi miskin. Sudah tidak zamannya ustadz dibilangi kere. Sudah tidak zamannya ustadz hanya dapat sokok dan pisang. Sekarang kalau kau punya YouTube, kau punya konten, saya saja kalau siaran langsung di TikTok, dapat masih ada 5 juta. Padahal cuma 30 menit pamakala-makala. Piko ceramah di masjid busa-busa mulu. Nah kasih kau 200 ribu. Itu pun pakai motor tua. Kenapa? Ya karena kau tidak menghargai dirimu. Kalau kau hargai dirimu, isi otakmu. Maka dedek sekalian, kau jadi pendakwah, tapi dengan catatan jaga akhlak. Jarang kan kau lihat saya keluar tidak pakai gamis. Ada ustadz, tapi kalau keluar tidak bisa dibedakan mana ustadz, mana pemain bola. Risiko bagi saya. Kalau sudah jadi ustadz, itu pilihan hidup, maka saya harus selalu tampil sebagai layaknya ustadz. Makanya saya kalau ada ajak kak foto tidak pakai gamis, saya biasa agak tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau tampil depan umum, itu ada fotoku tidak pakai ustadz. Pakai ustadz pakai gamis. Karena kalau ketemu orang kuda mau foto. Nah itu tompi enak orang foto. Kalau khas saya sebagai Malik ada. Apa khasnya? Pakai peci, pakai gamis. Kalau pakai baju oblong, yang kelihatan sedikit, sini otot-otot kah? Memang saya pemain game. Apakah namanya itu gym? Bukan. Saya memang tidak gagah dek. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Apa karena saya gagah? Tidak. Saya punya pesona. Apa pesonanya? Karena saya punya ilmu. Allah angkat derajat. Ya, ini kalau soal dunia, kecil buat Allah kasih kok. Yang penting isi ini. Ya. Nah, untuk buktikan lagi, sebut kau judul 1. Sebut kau judul, saya jelaskan. Sebut mau apa judul kau minta. Ayo, sebut kau judul apa? Sebut 1. Apa? Talak. Jelaskan kok, apa itu talak? Talak adalah itu perkataan bagi laki-laki yang menceraikan istrinya. Cerai kalau istri yang mengajukan gugatan. Nah, berbeda pendapat ulama. Ketika Umar bin Khattab talak itu, begitu kau ucapkan saya talak kamu, jatuh talak 1. Dia 5 menit dia bilang ku talak tojengko, jatuh talak 2. Apa itu talak 2? Tidak boleh bapak campur sebelum nikah ulang. Tidak mesti ada pesta, tapi panggil penghulu, ada saksi, ada ijab kabul, ada wali, nikah kau ulang. Kalau kau tidak nikah ulang, kau berzina namanya. Saya talak kamu. 5 menit, saya talak betul kok. Naik mobil, ku talak tojeng kok. Jatuh talak 3. Apa artinya? Tidak boleh kalau talak 3, cerai dulu. Setelah itu baru kita tunggu masa iddah 3 kali haid. Lalu setelah itu dia cerai dengan dia menikah dengan laki-laki lain. Dan setelah itu dia cerai lagi dengan laki-laki tersebut. Kita tunggu lagi dia 3 kali haid, baru boleh kita nikahi ulang. Itu talak 3. Itu menurut Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab prinsipnya tidak boleh kau anggap permainan itu talak.
Bagaimana kalau perempuan bilang talak kau Ustaz? Talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas kakinya. Kenapa? Tidak sah hak talak ada sama laki-laki. Selesai toh? 5 menit, 3 menit, selesai judul talak. You understand? Thank you. Apa lagi? Bilang aku judul. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teknologi zaman ini sangat canggih. Ada disebut AI. Jelaskan kau dulu. IA. Bahasa Inggris itu. Saya mulu Indonesia. Intelijensia artificial. Apa artinya? Oh, kau jelaskan. Sekarang Bu, mukanya das atlatif, suaranya das atlatif, tapi belum tentu itu betul. Bahkan foto yang bersampingan bisa kasih baku cium. Maka sekarang hati-hati. Itulah makna dari ayat patabayyanu. Check and recheck. Belum tentu betul. Itulah makna kenapa Al-Quran mengatakan ikra. Kenapa tidak dikatakan tontonlah. Tapi Allah katakan baca. Kenapa? Kalau baca tidak mungkin kau manipulasi. Kalau tulisannya 1 kali 1 tidak mungkin kau baca 5 kali 4. Tapi nonton bisa jadi orangnya das atlatif. Tapi kontennya bukan das atlatif di situ. Oke, selesai? Apa lagi? Bilang kok. Pacaran aja mau kok karena waktu terbatas. Nah, adik-adik sekalian, ini semua jangan kau lihat saya sekarang tidak ujuk-ujuk begini. Itu saya dari kecil. Saya belajar dakwah, bukan dakwah dari awalnya, pidato. Sudah lama-lama jadi MC, sudah lama-lama pika ikut lomba. Segala mimbar lomba di Makassar tingkat SMA sampai kuliah saya ikut. Dulu ada pelatihan mubalik di Ikhtiar, Masjid Ikhtiar Jalan Sunu, angkatan kedua. Saya di situ, padahal masih SMP Kak. Semua peserta yang lain adalah mahasiswa. Saya SMP. Saya hadir mewakili Pindrang. Itu sudah lama. Yang paling penting kalau mau jadi hebat, itu jangan lupa doa. Saya setiap mau ceramah, kalau kau lihat Kak itu duduk Kak sebelum naik mimbar, pasti kimut-kimut mulutku. Berdoa Kak itu. Ya Allah, pelihara lisanku, tambahkan ilmu saya, bukakan ilmu pikiran saya, lancarkan ucapanku. Ini yang paling penting. Jadikan dakwah saya diminati orang seperti merindukannya Ka'bah. Ada ndak orang tidak rindu dengan Ka'bah? Sudah itu saya turun, sudah saya berdoa lagi dalam hati. Ya Allah, berikan saya kemampuan mengamalkan dan melaksanakan apa yang saya dakwakan. Sudah berdoa tidak harus bahasa Arab. Selesai. Nah, adik-adik sekalian, ini sedikit lagi. Saya harus tinggalkan sebelum jam 3. Penilaian, saya jelaskan sedikit ya. Isi dan referensi tema. Isi kau jelaskan itu isinya dengan sesuai dengan judul. Referensi bagus kau sebut kitab. Ya, menurut ini, menurut Das Atlatif dalam judul pidatonya di YouTube. Menurut guru kita Ustadz Abdul Somad. Jelas ada referensinya, bukan kau asal ngomong. Ya. Yang kedua, penguasaan materi. Mau kau tahu ciri-cirinya orang tidak kuasai materi? Banyak terlalu loadingnya. Loading itu. Apakah namanya itu kalau kita nonton YouTube nah begini-begini? Ya itu buffering. Loading. Itu itu tanda-tandanya dia tidak kuasai. Ya. Yang berikutnya penghayatan dan gestur. Oh, ini penting. Gestur tubuh. Ya. Saudara-saudara sekalian, ada 3. Ya, kasih naik kamu 3. Yang kau bilang saudara-saudara sekalian, ada 2 yang Allah tidak senang di bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama, yang tidak puasa. Yang kedua, yang mengambil sandalnya orang pergi tarawih. Bingung aku? Kenapa masih ada gangku 1 ini, ada 2 juga bilang tadi. Ketawa orang. Yang ketiga, yang suka ketawa ustaz kalau ceramah.
Nah, itu masuk semua, tidak perlu kau panik. Ya, nah, gestur, saudara-saudara sekalian, mari, jangan kau mari, ayo. Enggak, ayo, tanggal gini. Ada saatnya suara naik, ada saatnya suara turun. Ya, dan itu penting, ini namanya gestur. Mimik, gestur itu tadi bahasa tubuh, tangan. Ada juga orang mengganggu itu kalau dia ceramah. Apa? Selalu nak kasih naik saruna. Ada juga nak kasih naik masuk di kantong. Itu jangan itu. Penampakan yang tidak bagus dalam mimbar. Ada juga suka nak buka tutup kancing bajunya. Ada juga nak suka nak pegang mulutnya. Baru orang jabat tangan. Itu semua bentuk tubuh, gestur yang tidak bagus. Ya, boleh bergerak dari mimbar, boleh. Saya misalnya, saya kekurangan saya kalau ceramah, kalau saya jauh dari jamaah, pasti saya panik. Maka gimana? Saya turun. Makanya jarang sekali kalau lihat saya mimbar toh. Satu, mimbar tinggi biasa kepalaku jadi kelihatan. Saya tidak suka. Yang kedua, saya bisa datang menyapa. Ya, datang didekati. Ya. Kemudian bapak adik-adik sekalian, namanya gestur. Saya kasih contoh. MC bilang, ini juga MC. Biasa itu salah MC. Untuk mempersingkat waktu. Waktu tidak bisa disingkat. Tetap 24 jam. Yang cocok adalah untuk meringkas acara. Acara bisa kau ringkas. Dari 15 menjadi 9. Tapi waktu tetap 24 jam. Dan itu MC yang kau berkomentar. Kau bukan komentator. Demikianlah tadi ceramah agama dari Ustadz Dasat Latif yang beliau jelaskan bahwa takwa itu bukan kau referensi menyimpulkan. Jangan selalu demikian tidak, sudah kan sudah Miko bilang tadi acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Orang sudah tahu pembacaan ayat suci Al-Quran. Sudah jangan mau lagi demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Enggak, langsung acara berikutnya. Nah, tadi kata berikutnya lagi nanti bilang kok acara selanjutnya. Menyusul. Jangan itu kata, itu dalam pidato namanya diksi. Nah, sudah. Acara selanjutnya sepatah kata dalam acara taksiah. Acara berikutnya sambutan keluarga dari Dasat Latif mewakili keluarga yang berduka. Naiklah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berduka sekali atas wafatnya saudara kita ini. Nah, bilang kurang ngajar itu orang berduka, masa begitu gayanya. Iya toh, itu sudah ketahuan, ini tidak cocok. Kalau sambutan duka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami tahu Bapak Ibu punya kesibukan, tapi karena ikut bela sungkawa, maka kehadiran Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini. Itu menunjukkan. Ya. Lain lagi, acara ulang tahun. Sepatah kata mewakili keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga merasakan terima kasih atas kedatangan bahagia Bapak Ibu sekalian. Turun aku cepat. Itu jadi penting, itu mimik. Saya dengan izin Allah Pak Supa, Ustadz Supa, dengan izin Allah saya asal bahas tentang ibu itu memang langsung itu perasaan saya sedih. Itu kalau lihat saya itu dalam keadaan ceramah mengeluarkan air mata sedih, itu bukan direkayasa. Memang itu kenapa? Karena saya lihat itu ibuku susah bertahun-tahun. Saya mendampingi ibu saya itu dari kecil. Saya lihat ibu saya itu jadi tukang cuci, ya. Saya lihat cuci piring kalau ada pengantin. Kan kalau di kampung itu kalau ada pengantin yang haji di depan, yo loki haji, yo, puang haji engkau ni, yo loki itu dang, mamaku ndak haji, bagian cuci piring. Kalau datang ini, engkau ni boting, mengintip. Saya ada di sampingnya itu kodong, mengintip itu kodong di sela-sela bosa apa itu, pelaminan. Nah lihat, makasih nasa boting di malolo. Saya lihat itu ibu saya.
Maka saya berdoa terus, berikan saya rezeki umur panjang, saya harus membahagiakan orang tua saya di akhir-akhir hidup. Nah ya, adik-adik sekalian. Nah itu tadi gestur. Sekarang apa ini? Penghafalan. Nah, pelafalan. Kalau kau yakin tidak hafal baik itu ayat, jangan kau ucapkan. Lebih baik menurut Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang kurang lebih menjelaskan. Begitu. Saya kan bukan alumni pesantren deh. Itu kelemahan saya kalau ceramah, saya tidak banyak ayat. Tidak banyak ayat saya. Kenapa? Saya tidak bisa menghafal. Lewat masanya menghafal. Tapi tidak berarti saya tidak kuasai itu makna ayat yang kau baca. Ya. Nah. Dulu saya waktu sekolah ambil syariah di IAIN, saya tahu ayatnya, saya tidak bisa tulis. Biasa ku tulis Latin. Baru ku tulis ini di bawahnya, mohon maaf saya alumni SMA. Nah jawab ustadku, kau harus belajar. Ya, maka jarang sekali karena saya apa? Saya takut salah menjumpa. Tapi tidak berarti bahwa saya tidak bisa menjelaskan apa maksud dari ayat itu. Karena saya baca buku tafsir. Yang berikutnya intonasi dan artikulasi. Nah, ini kapan kau harus naik suaramu, kapan harus turun. Dan berikutnya yang terakhir adab, berpakaian yang sopan. Adik-adik sekalian, ini saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Yang semua yang ada di ruangan ini, kalau mau buku silakan datang ke masjid saya dengan catatan, tunjukkan bahwa kau hadir, foto kak sekarang bahwa ini Ustaz ini Pasorna. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai apresiasi, saya ada baju. Baju saya kan tidak semua itu ada punya. Biar ku setengah mati cari, tidak ada dijual. Ada baju saya nanti Pak Supa yang juara 1 kalau dia laki-laki, ambil dulu baju. Ada baju saya sini. Mana bajuku? Ada baju saya nanti kalau dia laki-laki yang menang, silakan. Kalau yang lain mau punya baju saya, ada juga dijual di masjid. Tapi tidak semua motif begini tidak ada saya jual. Yang ada motif itu yang saya jual yang seperti itu dia pakai ini kameramen saya. Begitu agak milenial itu dijual. Saya tidak kasih gratis karena hasil penjualannya untuk beasiswa anak-anak SD sampai S1. Termasuk di Unhas ini ada 16 orang saya berikan beasiswa sampai selesai. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon tetap di tempat Ustaz karena selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat oleh pimpinan redaksi Unhas TV, Bapak Supratman SS MSc PhD. Ya. Pak Supat dulu kasih saya sertifikat. Ya kan? Simpan dulu nanti di sini ya. Kacau siaran langsung hari ini. Ya, makasih deh Ustaz. Ya. Oh ya. Ya. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati seluruh pemirsa Unhas TV. Saat ini kita menyaksikan penyerahan sertifikat dari pimpinan redaksi Unhas TV kepada Ustaz Dasat Latif. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya juga memberikan baju saya kepada pimpinan redaksi Unhas TV untuk diberikan hadiah kepada yang menang juara 1. Saya berdoa mudah-mudahan yang pakai nanti ini baju bisa mengalahkan Ustadz Dasat Latif dalam dunia persilatan dakwah. Nah, ini biar kau setengah mati sampai Saban sampai Merauke sampai habis dompetmu tidak ada dijual begini. Ini dibikin sendiri. Tapi Ustadz diberikan kepada adik saya nanti yang menang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya mohon tetap di tempat Ustadz dan Pak Supa. Kita foto bersama dengan peserta Ustadz, izin. Silakan para peserta dai-daiyah Unhas TV Mencari Dai tahun 2025 untuk naik ke atas panggung berfoto bersama Ustadz. Ini juga saya sudah pernah minta supaya dibikin grup WhatsApp. Bikin grup WhatsApp supaya kita ini pantau terus ini anak-anak. Kami mengundang juga para dewan juri kita. Kami silakan Ustadz untuk bergabung berfoto bersama dengan para dai dan daiyah.
Baik, mohon izin berikan senyuman terbaiknya. Kita hitung dari 3, 2, 1. Ya, sekali lagi 3, 2, 1. Baik. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustaz Dasat Latif yang telah membersamai kita di studio utama Unhas TV. Ya, sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak Ustaz Dasat Latif telah hadir di tengah-tengah kita semua di studio utama Unhas TV. Iya, dan tentunya tidak lama lagi kita juga akan menyaksikan penampilan 5 finalis terpilih yang berhasil melaju ke babak top 5 besar. Nampaknya penampilan dari kelima finalis sudah ditunggu-tunggu sejak tadi. Dan penasaran siapa yang akan tampil pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga terakhir. Iya, betul sekali. Tak hanya hadirin dan juga pemirsa Unhas TV yang belum tahu siapa saja yang akan tampil pada urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi juga para peserta belum mengetahui nomor urut tampil mereka. Dan kita akan acak secara acak siapa yang akan tampil pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir. Baik. Sebelum kita menyaksikan penampilan peserta pertama, izinkan kami untuk mengundang kembali 2 dewan juri kita yang akan menilai penampilan 5 finalis kita. Untuk itu kami undang kembali Bapak Al-Ustaz Andi Hadi Ibrahim Baso, SSMA. Dan juga Bapak Ustaz Syamsul Bahri. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya, hadirin dan pemirsa Unhas TV, sekali lagi kita sampaikan bahwa tema pada top 5 Unhas TV Mencari Daya tahun 2025 itu adalah prinsip-prinsip dakwah di era digital. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa dapatnya 5 peserta di sini sudah bersiap-siap. Dan peserta pertama datang dari Universitas Negeri Makassar. Untuk itu langsung saja kita saksikan penampilan pertama dari Rizky Ula. Sahabat TV Unhas, ada pantun nih, burung camar terbang tinggi. Yuk kita selawatan bareng biar hati jadi tentram. Siap? Laksanakan. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta sahabat-sahabat TV Unhas semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang teknologi di era digital yang serba cepat saat ini, yang mana dakwah pun harus bertransformasi. Bukan cuma sekedar berceramah di atas mimbar,
namun juga memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak hati. Bayangkan sebuah pesan kebaikan yang tadinya hanya sampai kepada tetangga dan puluhan orang, kini bisa tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang melalui sosial media. Oleh karena itu, mari kita bahas apa-apa saja prinsip dakwah yang efektif dan bermakna sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubur-ubur ikan lele. Adapun yang pertama yaitu hikmah bijaksana dalam memilih platform. Yang mana dakwah di media digital perlu bijaksana dalam memilih platform konten atau bahasa. Terlebih lagi, kita harus memahami karakteristik audiens dan mampu menyesuaikan bahasa dan mampu menyesuaikan penyampaian agar mudah dipahami. Jangan asal posting. Kita harus pintar dalam memilih media sosial yang tepat agar sesuai target audiens. Misalnya, kalau tujuan dakwah kita untuk anak muda, maka gunakan sosial media yang banyak digunakan oleh anak muda. Dan buatlah konten yang menarik dan kekinian sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang artinya, serulah pada manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan penuh pengajaran yang baik. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yaitu tawassut, bahasa yang mudah dicerna. Sebagai pendakwah, kita harus memakai bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat sehingga menimbulkan kedamaian dan kesejukan. Begitupun sebaliknya, kita berdakwah harus menghindari istilah-istilah yang rumit dan jangan menggunakan bahasa yang kasar. Mengapa demikian? Sehingga dapat menimbulkan kebencian dan bahkan permusuhan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Adapun yang ketiga istiqomah, terus menerus. Sebagai pendakwah jangan cuma semangat di awal, tapi berhenti di pertengahan jalan. Adapun istilah orang Makassar berkata, teko bambam tai jangan. Adapun istilah orang Bugis berkata, aja pela-pela tai manu. Mengapa demikian? Karena berdakwah itu membutuhkan keistiqomahan, apalagi di era digital. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Asr, penggalan ayat ketiga yang berbunyi, watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Serta menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir atau yang keempat yaitu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sebelum kita berdakwah terlebih dahulu bersihkanlah hati dan niat kita. Karena dakwah yang tulus dan ikhlas akan lebih berkesan dan membawa keberkahan. Ingat, berdakwah untuk menggapai dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Sahabat-sahabat TV Unhas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubur-ubur ikan lele. Udah kesimpulan aja Sebagai kesimpulan, dakwah di era teknologi memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam memperbanyak menyebarkan pesan Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hikmah, tawassut, istiqomah dan tazkiyatun nafs, maka kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan Islam yang efektif dan bermakna. Dan semoga kita bisa menjadi pendakwah yang diridhoi dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sebagai penutup, pohon rindang di tepi pantai memberi teduh bagi yang lelah. Perjalanan saya di TV Unhas telah menanti.
Saya Rizkullah pamit, insya Allah calon juara 1 tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar. Untuk itu kita berikan kesempatan pertama kepada Al Ustaz Andi Hadi untuk memberikan komentar. Alhamdulillah ya Ustadz Rizky Ula yang telah tampil di hadapan kita semuanya, yang luar biasa, semangat dari awal sampai akhir, ya digaspol terus ya. Oleh karena itu ya tetap dijaga bahwasanya intonasi dan artikulasi di dalam berdakwah itu penting ya, dijaga ritmenya ya, karena jangan sampai juga ada orang yang punya jantungan di depan kita ya, dan volume suara kita terlalu besar juga ini. Jadi ritme intonasi itu ya masukan bagi Ananda untuk barangkali diatur. Dan saya rasa yang lain ya cukup bagus untuk penampilan Ananda, dan saya rasa itu yang mungkin saya bisa komentari. Terima kasih. Baik, syukron Ustadz. Selanjutnya kami silakan Ustadz Syamsul Bahri. Ya, kepada Nanda Rizky atau Ustaz Rizky Ullah, setelah kita dengarkan tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Dasaat, rupanya Nanda ini menyerap dengan baik ya, sehingga apa yang dicontohkan, dijelaskan tadi sudah upaya maksimal untuk dilakukan. Jadi saya secara khusus yang saya amati barusan adalah pembukaannya yang unik ya. Kata-kata hamdan lillah tadi itu jarang dipakai orang ya. Jadi itu satu keunggulan yang saya kira sangat bagus untuk membedakan yang lain. Adapun pembicaraan, ucapan, lugas, intonasi sudah bagus. Kemudian gestur itu sudah bagus. Ada beberapa catatan juga ya. Tadi sempat berbahasa Makassar dan Bugis ya. Ya. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Ustaz Dasaat Latif harus dijelaskan itu tadi. Yang tidak sempat dijelaskan karena tidak semuanya orang Bugis paham bahasa Bugis, juga paham bahasa Makassar. Jadi ini catatan-catatan saja ya. Kemudian dari segi gestur masih kiri kanan. Kalau Ustaz Dasaat Latif tadi luar biasa, kadang mundur, kadang maju, kadang angkat tangan ya. Jadi ini saya kira kalau dari sisi isi prinsip-prinsip dakwah di era digitalisasi ini tadi sempat menjelaskan prinsip-prinsip di dalam kesimpulan, tetapi masih prinsip-prinsip secara umum. Yang kita ingin ini di sini disampaikan kepada peserta yang akan tampil nanti, betul-betul itu prinsip-prinsip di era digitalisasi. Seperti apa kira-kira yang cocok untuk pendakwah tanpa meninggalkan yang lalu. Nilainya yang lalu diambil, tetapi metode-metode sangat zaman sekarang ini harus ditampilkan. Saya kira itu ya. Ala kulli hal secara umum jaid jiddan. Insyaallah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Syamsul Bahri. Untuk itu kami silakan untuk kembali ke tempat saudara Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar. Baik, dari Universitas Negeri Makassar, sekarang kita akan melangkah ke MAN-PK Makassar. Untuk itu, langsung saja inilah dia penampilan dari Widya Lailatus Sadia. Rabbisyhrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi amarna bid'awati ila sabilih wa ja'alaha min a'zamil a'mali allati taqarrabna ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya dan senyumnya selalu merekah, serta para hadirin dan teman-teman Unhas TV dimanapun Anda berada. Lagi-lagi, berdirinya saya di sini bukan untuk membawakan sebuah berita, bukan juga untuk menyampaikan sebuah informasi, akan tetapi untuk menyampaikan sebuah kalam ilahi yang saya kemas rapi di dalam sebuah ceramah singkat yang bertema prinsip-prinsip dakwah di era digital. Teman-teman, semuanya masih semangat? Semoga yang bilang semangat gajinya dinaikkan, yang masih sekolah dan juga masih kuliah uang jajannya ditambahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Di era ini kita hidup di zaman yang semuanya serba canggih, betul? Mau makan bisa Gojek, mau keluar pun bisa nggak kecebak macet, mau belanja bisa sekali pencet, bahkan dakwah bisa langsung dari gadget. Masya Allah. Begitu banyak kemudahan yang kita dapatkan, terutama dalam hal berdakwah. Akan tetapi, dengan hal ini pula banyaknya muncul dan orang-orang berlomba-lomba untuk men-share video-video dakwah, untuk menunjukkan eksistensi mereka. Akan tetapi teman-teman, apakah memang niatnya murni untuk membimbing umat? Sebab tidak bisa kita pungkiri, begitu banyak penyelewengan yang kita temukan yang mengatasnamakan dakwah. Mulai dari pelecehan terhadap santri, rasa sombong ingin pamer diri, mengumpulkan harta untuk diri sendiri, bahkan penghinaan kepada seorang penjual ST yang saat itu berdiri di tengah lapangan seorang diri. Astagfirullahalazim. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dakwah Islam harus kita lakukan sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyebutkan dua prinsip dakwah. Tidak apa-apa sedikit dulu, karena yang sedikit-sedikit pun bisa jadi bukit. Ada yang tahu apa yang pertama? Kalau tidak ada, maka yang pertama adalah dakwah dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena ini adalah hal yang sangat penting. Dakwah ini tidak bisa kita langsung asal bicara, tidak bisa asal bla bla bla. Karena dakwah ini akan kita sampaikan kepada umat yang banyak. Jangan sampai kita menyesatkan, jangan sampai kita salah kaprah karena tidak mendasarkan dakwah kita kepada sumbernya. Misalnya nih teman-teman, kita bisa mengambil contoh. Kita menggunakan aplikasi-aplikasi, kita menggunakan fitur-fitur, dan kita menggunakan handphone kita untuk kebaikan. Dengan cara tidak menyebarkan hoaks, dengan cara tidak menyebarkan provokasi, dan juga tidak menyebarkan fitnah. Setuju? Alhamdulillah. Yang kedua, dakwah dengan cinta dan kasih sayang serta keikhlasan. Kita berdakwah bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi karena kita peduli kepada keluarga kita peduli kepada teman-teman kita, dan kita peduli kepada orang-orang sekitar kita yang kita cintai. Karena kita ingin menunjukkannya kembali ke jalan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik.
dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini memerintahkan kita untuk berdakwah dengan cara yang hikmah atau bijaksana, tidak menggunakan kekerasan dan juga paksaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarij As-Salikin, beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini menjelaskan ketika kita ingin menyampaikan sebuah dakwah, tidak apa-apa dengan ilmu yang sedikit, karena ilmu yang sedikit itu jika kita sampaikan itu pun termasuk bagian dari menunaikan hak umat Islam. Yang penting kita semua ikhlas. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, al-ikhlasu fid da'wati huwal ahammu. Dakwah yang ikhlas adalah yang penting. Ada sebuah kisah teman-teman, kisah dari sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar. Beliau sangat ikhlas membantu seorang wanita yang saat itu miskin dan juga buta. Wanita itu bertanya, siapa yang selalu membantuku? Lalu orang di sekitar rumahnya mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah pemimpin kita? Bahwa itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu wanita itu pun menangis dan terharu. Kemudian esoknya bertanya lagi, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau begitu baik kepadaku? Lalu Amirul Mukminin pun berkata, Abu Bakar pun berkata dengan kerendahan hatinya, aku melakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan pujian apapun. Masya Allah. Tentu ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk selalu ikhlas dalam berdakwah. Sebagai kesimpulan, peluang yang bisa kita lakukan sangatlah besar karena dakwah di era ini dapat dibantu dengan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, tugas kita adalah mempertahankan dakwah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Widya. Sekarang kita mendengarkan komentar dari Ustaz Syamsul Bahri. Ya, alhamdulillah apa yang ditampilkan Anda ini sudah sangat komunikatif ya, seperti disampaikan tadi oleh Ustaz Dasat Latif. Ada doa ya, diminta didoakan kepada jamaah juga mengaminkan, dan ini adalah satu hal yang positif ya dibanding dengan penampilan sebelumnya ya. Kemudian tadi juga sudah mengupas tentang kisah ya, sudah masuk. Hanya saja waktu mengupas kisah itu waktunya sudah habis. Tinggal sedikit, jadi lewat waktunya. Andai kisah ini di pertengahan itu sangat bagus. Jadi di akhirnya ditutup dengan kesimpulan, di mana kisah itu menjadi satu kesatuan daripada kesimpulan itu ya. Saya kira cuma itu secara umum. Alhamdulillah baik ya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami silakan kepada Ustaz Andi Hadi. Baik, alhamdulillah Ustazah Widya Lailatus Sa'diyah, alhamdulillah telah tampil begitu bagus di hadapan kita semuanya. Ada yang saya ingin tadi, waktu ya udah lewat. Jadi kita biasanya kalau diundang di perkantoran, diundang di acara resmi, ya biasanya itu ada durasi waktu yang dikasih oleh para dai dan daiyah itu. Ya kapan lebih akan berantakan acara yang akan datang. Nah oleh karena itu nanti diperhatikan Anda ya. Tapi yang lain alhamdulillah sudah ya begitu bagus ditampilkan untuk ya kita semuanya. Demikian dari saya. Syukran Ustaz. Selanjutnya kami silakan Widya untuk kembali ke tempat. Ya, hadirin dan pemirsa Monas TV, dua peserta sudah tampil. Ada Rizky Ula Universitas Negeri Makassar dan ada Widya Lailatus Sa'diyah dari MAN PK Kota Makassar. Dan untuk peserta ketiga ini masih dari MAN
PK Kota Makassar. Langsung saja kita saksikan peserta ketiga, yakni Raudatul Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman Unhas TV dan para hadirin yang hadir hari ini, semoga kita senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema mengenai prinsip-prinsip dakwah dalam era teknologi. Di era teknologi ini, pesona dakwah telah kemana-mana. Dakwah bisa saja menjelajahi dunia. Dengan ketukan jari dan layar, dakwah bisa saja tersebar tanpa adanya hambatan. Namun teman-teman, kita harus ketahui bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dipegang teguh oleh seorang dai agar dakwah tetap lurus dan diberkahi. Nah teman-teman, ada yang tahu enggak prinsip apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak tahu, maka saya kasih tahu saja. Astagfirullah ya Rasulullah. Yang pertama, prinsip yang diajarkan Rasulullah yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah beliau menyatakan, ad-da'watu yajibu an takuna biniyatin khalisatin li talabi ridallah la lil bahsi anis syahrati awis sultah. Yang artinya dakwah itu harus dilakukan dengan niat yang tulus dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas atau juga yang namanya kekuasaan. Prinsip ini teman-teman adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh seorang dai, karena jangan sampai prinsip ini termakan oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya yang kedua teman-teman, yaitu menggunakan hikmah dalam penyampaian dakwah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man nasaha li syakhsin bitariqatil hasanah liman la ya'lam faqad ballagha da'watan sahihah. Yang artinya barang siapa yang memberikan nasihat dengan baik kepada orang yang tidak mengetahui, maka sesungguhnya dia telah menyampaikan dakwah yang sahih. Hadis ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, yaitu menjaga kebenaran di tengah-tengah banyaknya tantangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, dan apabila ada yang hak maka janganlah engkau sembunyikan. Teman-teman Unhas TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang keempat yaitu menggunakan kasih sayang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin
bahwasanya dakwah itu sangat membutuhkan yang namanya kasih sayang, karena tanpa adanya kasih sayang, dakwah hanyalah beban yang bukan mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, sebenarnya masih banyak prinsip yang harus kita ketahui, tapi karena waktu yang menyempit, maka silahkan cari sendiri, tapi jangan khawatir. Sudah banyak dai-dai dan teknologi yang semakin canggih serta para ustadz-ustadz yang mulia ini yang bisa kita tanyai tentang ajaran-ajaran Islami. Sebagai kesimpulan teman-teman, teknologi ini bukanlah penghalang untuk kita menyebarkan dakwah-dakwah Islam, tetapi jika kita menggunakan teknologi, tetaplah pegang prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita menjadi dai yang senantiasa menjaga prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati dan memberkahi langkah kita dalam menuju dakwah yang baik dan bijaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun kelebihan itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazallahu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa bima ahlu, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk penampilan Raudatul Jannah, kami persilakan kepada Al-Ustaz Andi Hadi untuk memberikan komentar. Baik, alhamdulillah Ustazah Raudatul Jannah, ya cukup bagus yang ditampilkan tadi. Cuma barangkali saya tadi mungkin masih ada waktu 1 menit lebih. Ya mungkin saya masih mau ditambahkan tadi itu prinsip-prinsip dakwahnya. Ulasannya sudah bagus tadi dari awal. Ya, sisa mungkin ditambah lagi. Ya, karena ini 1 menit lebih masih ada waktu kita. Ya, terkadang audiens itu masih mau berhenti Miki. Ya, akhirnya apa? Kecewa penonton ya. Tapi insya Allah ya, ini menjadi awal yang bagus untuk Ananda bisa tampil lebih baik lagi nantinya, dan saya rasa yang lain cukup bagus semuanya. Ya, demikian dari saya. Syukran Ustaz. Selanjutnya kami silakan Ustaz Syamsul Bahri. Ya, kepada Ustazah Raudatul Jannah, tadi kalau tidak salah dengar ada kata-kata astazin ya Rasulullah, betul gitu ya? Nah, Ustaz. Luar biasa, saya kaget juga dengan kata-kata itu. Sebenarnya kata tasawuf ya dan sufi yang menunjukkan mungkin ada pengalaman pribadi atau bagaimana ya. Jadi untuk saya itu adalah kata yang tidak biasa ya. Ya. Kemudian yang kedua, saya lihat sangat bagus di dalam memulai ya. Pertama disebutkan temanya, kemudian membuka dengan berbicara tentang dakwah secara global, kemudian dilokalisasi seperti apa yang disampaikan tadi Ustaz Das'at Latif. Kemudian selanjutnya adalah di saat mempoin-poinkan itu, ini masih perlu catatan sedikit. Kalau bahasa Arab semua bahasa Arab. Tadi itu ada di poin pertama bahasa Indonesia, poin kedua langsung bahasa Arab, poin ketiga bahasa Indonesia, kemudian baru disampaikan hadisnya. Seperti itu ya. Jadi disitulah variasi yang dibuat ini kemungkinan besar juga karena baru dapat temanya ini hari ini ya. Jadi ini satu kecerdasan bagaimana, dan kelihatan juga kita ini barangkali Adanda ini berbicara sementara ini baru dapat tema, kemudian baru disusun, baru dirancang. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu ada terlihat di situ. Tetapi ala kulli hal adalah bagus sekali kalau menurut saya ya. Jadi insyaallah semangat dan mudah-mudahan sukses insyaallah. Baik, terima kasih Al-Ustaz Syamsul Bahri. Kami persilakan kepada Saudari Raudatul Jannah untuk kembali ke tempat. Baik, pemirsa Udhas TV dari Ban PK Makassar, kita akan beralih ke Man 1 Sopeng. Untuk itu langsung saja mari kita saksikan bersama penampilan dari Muhammad Awal Wahidin.
Saya tidak akan membuka dengan Al-Quran ataupun salawat karena suara saya indah lillahi. Namun saya juga tidak akan membuka dengan syair karena sedikitnya syair yang saya hafal. Namun saya akan membuka dengan pantun. Bilang cakap ya. Dari Malaysia ke Brunei Darussalam. Mari kita buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dewan juri yang arif, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena di depannya ada calon juara Unhas TV Mencari Dai 2025. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau tidak juara tidak apa-apa, karena kali ini kita akan masuk kepada prinsip-prinsip dakwah di era digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah memasuki era digital yang dimana informasi dapat menyebar luas dengan sangat mudahnya. Bahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, mau dari fikih, mau dari akidah, mau dari sains, semua bisa kita dapatkan di dalam media sosial. Akan tetapi tidak semua media sosial itu baik di dalamnya. Oleh karena itu ada beberapa prinsip dakwah yang saya bisa aturkan kepada kalian semua, insya Allah berkah untuk membuat media sosial yang lebih bernuansa Islami. Yang pertama adalah berdakwah dengan hikmah dan bijaksana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah." Serulah Tuhan, serulah manusia, serulah umat ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Bijaksana ini bagaimana sih? Yang paling pertama dalam kita berdakwah adalah lihat dulu bagaimana latar belakang orang yang kita dakwai. Jangan sampai orang yang baru masuk Islam kita dakwai tiba-tiba, kalian masuk ke neraka kalau kalian tidak sholat. Oh, otomatis kabur orang yang baru masuk Islam itu. Akan tetapi berilah pendekatan dengan cara berikan nikmat-nikmat Allah, perlihatkan nikmat-nikmat Allah, maka itu akan membuat seorang mu'allaf yang baru masuk Islam bangkit jiwanya, bangkit keimanannya untuk lebih dalam lagi dalam mempelajari Islam. Adapun prinsip dakwah yang kedua adalah kita menyampaikan sesuai yang diajarkan, sesuai yang ada di agama, yaitu jujur. Kita harus menyampaikan secara jujur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah engkau menyampur adukkan hal yang hak dan hal yang batil. Di ayat ini menekankan bahwasanya kita dalam berdakwah, kita dalam menyampaikan kebaikan harus berkata jujur, harus berkata benar adanya. Jangan sampai kita berdakwah di atas mimbar kemudian kita mengatakan, "Menurut Ustaz Adi Hidayat." Padahal tidak, Ustaz Adi Hidayat tidak pernah mengatakan itu. Ada nanti Ustaz Adi Hidayat di rumahnya, kapan ku bilang ini? Makanya kita harus mengatakan yang jujur, mengatakan yang benar adanya, sesuai dengan kebenaran. Jangan menyampur adukkan hal yang hak dan hal yang batil. Adapun yang prinsip yang kedua adalah menggunakan media sosial, menggunakan media digital secara positif. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi ketika kita menggunakan media sosial dengan cara yang positif, dengan cara baik sebaik mungkin, maka kita bisa menjadi manusia yang dikatakan Rasulullah, yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jangan sampai kita gunakan media sosial hanya untuk pamer-pameran atau hanya untuk membuat keburukan. Ketika sholat tarawih, malam pertama tarawih, ada duduk, foto. Hashtag 29 lagi lebaran. Jangan begitu. Gunakanlah misalnya kita foto sholat tarawih, kita katakan malam pertama, malam yang harus dihiasi dengan semangat dan iman agar kita bertahan sampai akhir. Kita gunakan media sosial dengan positif, dengan sebaik-baik mungkin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun prinsip dakwah yang keempat atau yang terakhir, karena ilmu saya hanya sedikit, maka saya sampaikan prinsip dakwah yang terakhir adalah ketika kita menyampaikan ceramah, kita menyampaikan dakwah, kita menyampaikan kebaikan, tidak usah bertele-tele, tidak usah terlalu panjang, cukup yang pendek-pendek saja. Yang penting bermakna.
Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ini menandakan bahwasanya dakwah itu yang paling penting adalah apa yang kita sampaikan, kebaikan atau dakwah yang kita sampaikan atau ilmu yang kita sampaikan itu sampai kepada para jamaah. Tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang-panjang. Ada nanti kita ceramah di atas mimbar membara-bara sementara jamaah tinggal. Maka kita sampaikan betul-betul apa yang bermanfaat, betul-betul poinnya, betul-betul kita sampaikan betul-betul agar jamaah itu paham. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya di era digital yang dimana informasi kita dapatkan dengan sangat mudah, kita bisa menemukan informasi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kita harus betul-betul memegang 4 prinsip dakwah ini agar dakwah kita berkualitas dan tetap bernuansa Islami dan tetap sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama tadi, kita harus berdakwah dengan hikmah dan bijaksana. Kita harus memahami bagaimana latar belakang orang yang kita dakwahi. Yang kedua, jujur, sampaikanlah kebaikan. Kita tidak boleh menyampur adukkan kebaikan dan keburukan. Yang ketiga adalah menggunakan media digital, menggunakan nikmat media digital yang Allah berikan kepada kita untuk membela agamanya, fi sabilillah, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan kebaikan. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah menggunakan media sosial tidak usah panjang-panjang ketika kita menyampaikan dakwah. Cukup poin-poinnya, cukup makna-makna yang bisa dicerna oleh jamaah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, maka apa yang saya sampaikan pasti tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada kekhilafan. Unzur makola wala tanzur mankol. Lihatlah apa yang Anda sampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Maka untuk itu, untuk segala kesalahan yang saya lakukan, saya memohon maaf dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Muhammad Awal Wahidin. Sekarang kita mendengarkan komentar dari Ustaz Syamsul Bahri. Ustaz Muhammad Awal Wahidin. Ada 3 hal yang saya ingin isyaratkan. Yang pertama adalah pembukaannya dengan mengatakan alhamdulillahi wa kafa, ya. Ya, ini adalah saya apresiasi ya. Ini juga adalah satu keunikan dan bagus, ya. Kemudian yang kedua, sistematika penyampaian tadi secara langsung setelah membuka langsung masuk kepada prinsip-prinsip, karena temanya itu prinsip-prinsip dakwah di era digitalisasi, ya, digital. Jadi ini saya menangkap bahwa Ustaz Muhammad Awal ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya, dan sesuai dengan porsinya. Yang sedikit saya mengganggu di sini adalah ketika uraian prinsip-prinsip itu diurai terjadi perulangan. Tadi dikatakan prinsip pertama hikmah wal mau'izatil hasanah, kemudian yang kedua jujur, kemudian waktu menerangkan pertama ya masuk kedua lagi, ya masuk kedua lagi, jadi 2 kali menyebutkan kedua, kemudian setelah itu baru ketiga, jadi setelah itu baru keempat, ya hitungan saya itu sudah 5. Tetapi di dalam kesimpulannya tadi terakhir diulang kembali menjadi 4, itu menjadi 4, jadi sudah diperbaiki menjadi 4. Cuma masih simpang siur yang mana yang ketiga dan mana yang keempat. Ya, boleh yang mana yang ketiga tadi? Menggunakan media sosial dengan positif. Oh, yang keempat? Menyampaikan poin-poin utama. Oh, begitu. Ya. Baik. Ya, saya kira itu ya. Ya, bagus. Ya, makasih. Syukran Ustaz. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Al-Ustaz Andi Hadi. Baik, ini mungkin peserta yang paling jauh dari Lautan Sopeng ya. Ya. Alhamdulillah ya, Ustadz Muhammad Awal Wahidin sudah tampil cukup bagus pada siang hari ini, dan tentu ya dipertahankan apa yang bagus. Kemudian tadi sempat ada gestur tubuh yang memang dari awal saya lihat penampilannya sama dengan gestur tubuhnya,
Tadi disampaikan Ustaz Dasat Latif ya, tidak selamanya itu barangkali kita harus goyang-goyang apa dan sebagainya, tapi lihat sikon apa yang menjadi gestur tubuh kita akan tampilkan itu. Tapi yang lain cukup bagus semuanya. Ya, selamat Ananda ya. Terima kasih. Baik, syukron Ustadz. Selanjutnya kita akan menuju ke penampilan terakhir dari top 5 besar. Iya, untuk peserta terakhir di babak final 5 besar ini dari MAS Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar. Langsung saja kita saksikan penampilan terakhir. Ini dia penampilan Mushadikul Fajar Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin Islam, tahiyyatan mubarak wa tahiyyatan ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyya wa ja'ala lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan tempat Musa bertafakkur tatkala dikejar oleh kaum Fir'aun yang takabur. Dialah Tuhan tempat Isa bermunajat tatkala dicari oleh orang Romawi yang jahat. Dan dialah Tuhan tempat Muhammad berserah diri tatkala melihat penduduk Mekah yang tak tahu diri. Salawat bertangkaikan salam berbuah iman. Tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kabar gembira kepada kaum yang bertakwa dan membawa kabar duka kepada kaum yang durhaka. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang saya hormati, hadirin dan hadirat serta pemirsa Unhas TV yang saya cintai. Dakwah adalah tugas mulia yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Namun di era sekarang ini kita disuguhkan dengan begitu banyak tantangan serta diberikan peluang untuk berdakwah di era AI ini. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan prinsip-prinsip dakwah di era artificial intelligence. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 halaman kanan bagian tengah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan seruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat ini menegaskan kepada kita, khususnya para da'i dan da'iyah, agar memberikan contoh kepada masyarakat, agar menyampaikan dakwahnya dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Hadirin yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun prinsip-prinsip seorang da'i, yang pertama adalah yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan bijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, sebagai seorang da'i, kita harus berinteraksi, kita harus berkomunikasi dengan para jamaah, kepada para audiens dan masyarakat secara umum, dengan cara yang sopan, santun, serta bijak. Ayat ini juga menegaskan kepada kita, agar senantiasa menjawab tantangan-tantangan zaman sekarang, menjawab
problem-problem yang ada di era AI sekarang ini dengan cara yang bijak serta dengan bahasa yang sopan. Adapun yang kedua, prinsip dakwah yang kedua yaitu dengan cara memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan, bukan hanya sekedar berbicara, menulis serta membuat video edukatif, tetapi juga salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang dai yaitu memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang agung. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa manusia yang patut kita teladani, manusia yang patut kita contohi, dan manusia yang memiliki akhlak budi pekerti yang agung ialah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah di masanya dengan cara yang sabar serta dengan bahasa yang baik. Namun di era AI sekarang ini kita perlu melakukan dinamisasi dengan era sekarang ini, yaitu dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip dakwah yang telah saya ucapkan tadi. Sebagai kesimpulan, sebagai seorang dai, marilah kita senantiasa menjadikan era digital ini sebagai momentum untuk senantiasa meningkatkan keikhlasan dan keimanan kita, agar senantiasa masyarakat dan audiens mendengarkan kita dengan baik. Dan tentu prinsip-prinsip dakwah yang telah saya ucapkan tadi menjadi bahan penting bagi kita sebagai seorang dai dan daiyah di kedepannya nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Saya Musaddiqul Fajar Tauhid dari Gombara menuju peradaban dunia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk komentar pertama langsung saja kami silakan kepada Al-Ustaz Andi Hadi. Baik, Alhamdulillah Ustadz Musaddiqul Fajar Tauhid yang telah tampil cukup bagus dan ini dipertahankan apa yang ya menjadi kebagusan tadi yang ditampilkan. Tentu ada juga barangkali yang menjadi perhatian itu intonasi dan artikulasi ya. Nanti ditingkatkan lagi intonasinya ya, bahasa-bahasa yang membutuhkan takkid ya, baik itu dari pernyataan tadi yang disampaikan lewat ayat Allah ya, dalil Quran maupun dalil-dalil yang lainnya. Kemudian untuk yang lain saya rasa cukup bagus semuanya. Saya rasa cukup dan saya demikian. Syukran Ustaz. Selanjutnya kami silakan Ustaz Syamsul Bahri. Baik, secara umum ini semuanya bagus ya. Dan semua juga yang lain, karena ini komentar yang terakhir ini dari semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu juga alhamdulillah semuanya bagus. Khusus untuk Musaddiqul Fajar, yang pertama di sini saya lihat adalah telah mengurai dengan 3 poin prinsip-prinsip itu. Yang prinsip ketiga tadi saya belum nangkap. Prinsip apa yang ketiga tadi? Atau cuma 2 prinsip? Cuma 2 Ustaz. Cuma 2 ya? Yes. Oh iya, cuma 2. Baik, kemudian satu catatan barangkali, kita kalau membuka dengan pujian kepada Allah dan pujian dan selawat kepada Nabi, kalau sudah dalam bahasa Arab sebenarnya tidak perlu lagi dalam bahasa Indonesia ya. Cukup 1, atau tidak dalam bahasa Arab langsung kita segala puji bagi Allah ya, selawat bagi Rasul, itu juga bagus. Tetapi kalau dua-duanya juga tidak apa-apa ya, dua-duanya. Cuma kalau efisiensi waktu tadi adalah cukup 1 saja. Saya kira ini bukan satu hal yang kekurangan ya, cuma saya sekedar mengomentari saja.
Baik, secara umum bagus ya, semuanya semangat. Insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi dai-dai yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan penuh keikhlasan di hadapan manusia. Berdakwalah dengan hati dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan menginginkan kebaikan kepada manusia. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, syukran Ustadz. Silakan Bu Sadiq Al-Fajar Tauhid untuk kembali ke tempat. Ya baik hadirin dan pemirsa Unhas TV, 5 peserta yang masuk ke babak 5 besar semuanya sudah tampil memukau. Dan tidak lama lagi kita akan menentukan dan menyaksikan berdasarkan hasil dari Dewa Juri siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara 5, 4, 3, 2, dan 1. Namun sebelum kita menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dari 1 sampai 5, akan ada penyerahan sertifikat kepada 2 dewan juri kita, yaitu Al-Ustaz Andi Hadi Ibrahim Baso, SSMA, dan juga Al-Ustaz Syamsul Bahri, LCMA, yang akan diserahkan langsung oleh pimpinan redaksi Unhas TV, Bapak Supratman, SSMSC, PhD. Baik, kami mengundang Ustaz untuk menuju ke atas panggung beserta pimpinan redaksi Unhas TV. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati beserta pemirsa Unhas TV. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat dari pimpinan redaksi Unhas TV kepada para dewan juri kita yang telah menilai para dai dan daiyah dalam Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Syamsul Bahri LCMA telah menjadi dewan juri kita pada Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Dan juga kami antarkan terima kasih kepada Ustaz Andi Hadi Ibrahim Baso, SSMA. Kami persilakan untuk foto bersama. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa ya para dewan juri Iya. kita yang telah membersamai selama Betul. Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Tadi ada Ustaz Andi Hadi Ibrahim Baso, SSMA, dan juga Ustaz Syamsul Bahri, LCMA. Iya, dan sambil kita menunggu perolehan nilai dari kelima peserta, kita sampaikan kembali bahwa Unhas TV Mencari Dai tahun 2025 ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Unhas TV dengan tujuan untuk memberikan wadah bagi dai dan daiyah muda di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, dalam mengembangkan kualitas mereka dalam berdakwah tentunya. Dan sedikit berbeda karena jika di tahun 2024 kemarin itu sepenuhnya dari top 20 10 besar sampai top 5 besar itu berada di tangan dewan juri, di tahun 2025 sedikit berbeda karena top 20 menuju top 10 besar itu perolehannya dibagi menjadi 2, 70% dari dewan juri dan 30% itu adalah vote. Sementara untuk top 10 besar menuju 5 besar dan 5 besar itu sepenuhnya berada di tangan dewan juri. Dan tentunya kita juga sampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu ajang yang dinantikan di mana ini sukses terselenggara dengan dukungan berbagai sponsor. Tahun ini ada berbagai sponsor kita, ada dari Bank Indonesia, ada Pegadaian, ada Garuda Indonesia, Nestle, ada Tita Group, ada Roti Malo Salendra, ada IM3, Telkomsel, dan juga Donat Kampar Galesong. Dan tentunya kita juga sampaikan bahwa 20 finalis atau 18 finalis yang berkesempatan kemarin tampil di babak 20 besar itu merupakan dai dan daiyah muda berkualitas. Karena sebelum, ya kita beri tepuk tangan. Karena sebelum di top 20 besar kemarin itu mereka melalui proses seleksi di mana dari ratusan betul dai sekali. dan daiyah di seluruh Indonesia. Iya. Dan kebetulan yang lolos di top 20 besar kemarin itu kebanyakan dai dan daiyah muda berasal dari Sulawesi Selatan.
Dan tentunya juga kita sampaikan bahwa selain daripada juara 5, 4, 3, 2, dan 1, juga akan ada 2 peserta yang masuk dalam top 20 besar kemarin akan menjadi juara favorit. Berdasarkan pilihan masyarakat Indonesia dan juga pemirsa Unhas TV tentunya. Dan ini di tangan kami berdua sudah ada susunan juara 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk itu kembali kami mengundang untuk kelima peserta untuk maju ke atas panggung. Ya, hadirin pemirsa Unhas TV, 5 finalis tadi telah tampil. Dan kita akan menantikan momen-momen ini. Kami silakan kepada seluruh finalis 10 besar untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan. Baik, inilah 5 finalis kita. Sudah berdiri di depan kita ada Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar. Kemudian ada Widya Lailatus Sodia dari MAN PK Kota Makassar. Kemudian ada Roidatul Janda dari MAN PK Kota Makassar. Dan ada Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopeng. Dan juga ada Mushadikul Fajar Tauhid dari MAS Darul Arkam Muhammadiyah Gombara Makassar. Sebelum kita menentukan siapa yang akan menjadi harapan 4, harapan 5, 4 dan juga juara 3, 2 dan 1, kami akan membacakan sedikit masukan dan juga komentar dari Dewan Juri untuk kelima peserta. Untuk peserta pertama, Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar. Beberapa catatan dan komentar dari Dewan Juri, mohon untuk tetap dijaga lagi intonasi dan artikulasi. Kemudian menggunakan pembukaan ceramah yang unik. Kemudian saat menggunakan bahasa daerah atau bahasa lainnya, tolong disertakan terjemahan. Kemudian berdasarkan tema untuk top 5 ini, prinsip-prinsip yang dijelaskan masih bersifat umum. Namun secara umum penampilan dari Rizky Ula Universitas Negeri Makassar sudah baik. Kemudian untuk peserta kedua, Widya Lailatus Sodia dari MAN PK Kota Makassar. Berdasarkan komentar dan juga masukan Dewan Juri untuk penampilan dari Widya, materi yang disampaikan sudah komunikatif. Ada kisah yang dijelaskan dalam isi ceramah, namun sayangnya dijelaskan pada akhir ceramah sehingga terbatas waktu. Disarankan untuk dijelaskan di tengah-tengah ceramah. Kemudian perhatikan lagi durasi yang diberikan. Namun secara umum penampilan dari Widya Lailatus Sodia MAN PK Kota Makassar juga sudah memuaskan. Kemudian untuk peserta ketiga, masih dari MAN PK Kota Makassar, Saudari Rodatul Jana. Beberapa komentar dari Dewan Juri, masih ada waktu yang tersisa sekitar 1 menit lebih lagi. Kalau bisa materi ceramah ditambah lagi. Namun menggunakan pembukaan yang cukup menarik dan gunakan satu bahasa yang sama untuk menjelaskan beberapa poin-poin tertentu. Namun secara umum penampilan dari Rodatul Jana sudah sangat baik. Kemudian untuk peserta keempat, Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopeng. Beberapa komentar dan masukan dari Dewan Juri yang pertama, pembukaan yang digunakan sama dengan 3 peserta lainnya menggunakan pembukaan yang cukup menarik. Kemudian sayangnya terjadi beberapa pengulangan saat memaparkan beberapa prinsip-prinsip dakwah di era digital. Perhatikan kembali gestur tubuh dan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun secara umum penampilan dari Awal Wahidin juga sudah sangat baik.
Kemudian untuk peserta terakhir dari MAS Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar ada Mushadikul Fajar Tauhid. Beberapa masukan dari Dewan Juri, mohon untuk ditingkatkan kembali intonasi dan artikulasi suara. Kalau membuka pujian, kalau membuka isi ceramah dengan pujian, cukup gunakan satu bahasa saja untuk efisiensi waktu. Namun secara umum sama dengan 4 finalis lainnya, penampilan Mushadikul Fajar Tauhid sudah sangat memuaskan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelima finalis kita. Dan sesaat lagi kita akan menentukan terlebih dahulu siapakah yang akan dinobatkan sebagai harapan 5. Ya, tentunya menjadi hal yang sulit bagi Dewan Juri untuk memutuskan siapa yang akan dinobatkan sebagai juara harapan 2. Di antara 5 peserta yang sudah berdiri di depan kita ini, ada Rizky Ula, Universitas Negeri Makassar, Widya Lailatus Sodia dari MAN PK Kota Makassar, atau Rodatul Jana dari MAN PK Kota Makassar. Bisa saja adalah Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopeng, dan tidak menutup kemungkinan juara harapan 2 itu diberikan kepada Mushadikul Fajar Tauhid. Baik pemirsa Unhas TV, tibalah saat yang paling dinantikan. Detik-detik penentuan siapa yang akan menjadi bintang dakwah masa depan. Sang juara dalam Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Ya, tentunya para hadirin dan juga pemirsa Unhas TV di luar sana yang sedang menyaksikan momen-momen yang sangat menegangkan. Di mana jantung berdebar, inilah momen krusial yang akan mengubah hidup para finalis. Dan langsung saja untuk juara harapan 2 diberikan kepada sekali lagi juara harapan 2, selamat kepada Mushadikul Fajar Tauhid dari MAS Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar. Juara keempat, Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopeng. Dan tadi juara 5, Mushadikul Fajar Tauhid dari MAS Darul Arqam Muhammadiyah. Untuk itu kami meminta kepada sang juara harapan 2, Mushadikul Fajar Tauhid, dan juara harapan 1 Muhammad Awal Wahidin sedikit mundur 1 langkah ke belakang. Dan selanjutnya, hadirin dan pemirsa Unhas TV, inilah 3 teratas untuk Unhas TV Mencari Dai 2025. Yang pertama ada Raudatul Jana dari MAN PK Kota Makassar. Ada Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar. Dan ada Widya Lailatus Sodia dari MAN PK Kota Makassar. Dan siapakah yang akan menjadi juara 3 Unhas TV Mencari Dai tahun 2025? Di posisi ketiga, dengan perolehan nilai yang sangat ketat, suara yang begitu lantang, dan penyampaian yang menyentuh, kita berikan kepada Widya Lailatus Sodia dari MAN PK Kota Makassar. Selamat Widya Lailatus Sodia sebagai juara 3 Unhas TV Mencari Dai. Boleh saudari Widya mundur 1 langkah ke belakang.
Dan inilah dua teratas. Ada dari Universitas Negeri Makassar. Kemudian ada dari MAN PK Kota Makassar. Siapakah dari mereka keduanya yang akan menjadi sang juara Unhas TV Mencari Dai tahun 2025? Apakah Rizky Ullah, ataukah Raudatul Jannah? Jika hadirin dan pemirsa Unhas TV, jika di tahun 2024 kemarin sang juara 1 Unhas TV Mencari Dai diraih oleh seorang dai yang muda, akankah di tahun 2025 ini kembali terulang? Akan diraih oleh Raudatul Jannah atau bisa saja berubah diraih oleh Rizky Ullah dari Universitas Negeri Makassar? Tentunya dengan beberapa pertimbangan, masukan dan juga komentar dari Dewan Juri. Bersiap-siap kita akan memutuskan juara 1 Unhas TV Mencari Dai tahun 2025 adalah selamat kepada Rizky Ullah dari Universitas Negeri Makassar. Dan otomatis selamat juga kepada Raudatul Jannah dari MAN PK Makassar sebagai juara 2 Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Ya, inilah mereka sang juara kita untuk juara harapan 2 ada Mushadikul Fajar Tauhid. Kemudian harapan 1 ada Muhammad Awal Wahidin. Kemudian juara ketiga ada Widya Lailatul Sodia. Kemudian juara kedua ada Raudatul Jannah. Dan juara pertama ada Rizky Ullah. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemberian hadiah dari Head of Website Bapak Abirudin Palawaruka. Kami silakan untuk naik ke panggung menyerahkan hadiah kepada juara kelima. Ya, untuk juara harapan 2 mendapatkan tabungan emas pegadaian sebesar Rp500.000. Goodie bag dari Telkomsel dan IM3. Kemudian ada plakat. Kemudian untuk juara harapan 1 kami mengundang Bapak Andi Rusbiandi selaku Kepala Kantor Unhas TV untuk menyerahkan hadiah kepada Muhammad Awal. Juara 4 langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Unhas TV Bapak Andi Rusbiandi. Hadiah berupa tabungan emas pegadaian sebesar Rp500.000. Kemudian ada goodie bag dari Telkomsel dan IM3 dan juga plakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ustaz Syamsul Bahri LCMA untuk menyerahkan hadiah kepada juara 3. Juara 3 ada Widya Lailatul Sodia dari MAN PK Kota Makassar. Juara 3 akan mendapatkan tabungan emas sebesar Rp1 juta dan uang tunai sebesar Rp750.000. Ada goodie bag dari Telkomsel dan IM3. Dan tentunya juga akan ada plakat.
kasih. Kemudian untuk juara kedua kami mengundang Al-Ustaz Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA untuk menyerahkan hadiah kepada saudari Raudatul Jannah dari MAN PK Kota Makassar. Juara 2 diserahkan langsung oleh Dewan Juri kita, Ustaz Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA. Iya, juara 2 mendapatkan tabungan emas Pegadaian sebesar Rp1.250.000 dan uang tunai sebesar Rp1 juta. Ada goodie bag dari Telkomsel dan IM3. Dan tentunya juga ada plakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang pimpinan redaksi Unhas TV, Bapak Supratman untuk menyerahkan hadiah kepada juara 1 Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Iya, juara 1 yang diraih oleh Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar mendapatkan tiket Garuda pulang pergi Makassar dan Pasar batas penukaran 10 Maret hingga 9 April 2025. Kemudian tabungan emas Pegadaian sebesar Rp1.750.000 dan uang tunai sebesar Rp1.500.000. Kemudian ada goodie bag dari Telkomsel dan IM3 dan juga plakat. Dan juga ada baju dari Al-Ustaz Dasat Latif. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk juara 1 kita. Ada Rizky Ula dari Universitas Negeri Makassar. Baik, boleh merapat para juara untuk melakukan sesi foto bersama. Selain itu kami juga turut mengundang kedua Dewan Juri pimpinan Unhas TV untuk berfoto bersama dengan 5 pemenang kita. Inilah wajah-wajah para pemenang Unhas TV Mencari Dai tahun 2025 beserta Dewan Juri dan juga pimpinan Unhas TV. Selamat kepada 5 sang juara Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan untuk peserta mohon tetap di tempat. Mohon tetap di tempat para peserta. Kita beri tepuk tangan untuk 5 pemenang Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Nah, pemirsa Unhas TV, selain mereka yang juara 1, 2, 3, 4, dan 5, kami juga mengantongi 2 juara favorit
pilihan pemirsa Unhas TV. Betul sekali. Dan langsung saja 2 pemenang favorit masyarakat Indonesia ataupun pemirsa Unhas TV diberikan kepada Zakia Nurul Aini. Kemudian juga Nurul Amelia ZPB. Kami persilakan untuk menuju ke atas panggung menerima hadiah juara favorit pilihan pemirsa Unhas TV. Tentunya 2 juara ini ada Zakia dan juga Nurul Amelia berdasarkan jumlah vote yang mereka terima dari seluruh pemirsa Unhas TV di luar sana. Untuk itu langsung saja kami mengundang senior produser Unhas TV Bapak Fitriansyah Adi Surya untuk memberikan hadiah kepada juara favorit kita. Ya. Juara favorit akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000. Ada goodie bag dari Nestle. Dan tentunya akan ada plakat. Selamat sekali lagi kami aturkan kepada para juara favorit dengan vote terbanyak dari pemirsa Unhas TV. Kami persilakan untuk foto bersama. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Hadirin pemirsa Unhas TV, untuk menghibur di sore-sore hari ini kita akan ada penampilan dari kerabat pesisir Himap KMFIB Universitas Hasanuddin. Selamat menyaksikan. Disponsori oleh didukung oleh جينا نعيدكم العيد نسألكم ليش ما في عنا العياد ولازيني يا عالم
مهروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تهلم عم تسعى للقيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي مهروقة أرضي حرية مسروقة أرضي زجيري مثلي زجيري أتونا السلام أتونا الطفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا 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 السلام سمانا عم تحلم عم تسعى للقيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي مهروقة أرضي حرية مسروقة أرضي زجيري مثلي زجيري أتونا السلام أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا 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 السلام with something to say, please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting, my friends are praying, small hearts are begging. Give us a change. 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 Please, please, give us a change. جينا نعيدكم بالعيد بسألكم ليش ما في عنا العياد ولا زينة. مش كفاية عليك تجرحني، حرام عليك. انت ايه انت ليه دموعي حبيبي يطلع عليك؟ طب وليه
رضي بعذابي بين ايديك. لو كان ده حب يا ويلي منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي عايش في جراح، عايش في جراح. لو كان ده حب يا ويلي منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي عايش في جراح، عايش في جراح. مش حرام، مش حرام منك تجرحني وروحي فيك، مش حرام الغرام ودانا قلبي أملي فيك. ده أوام ولا كان لعبة في حياتك يا الدوي، ده أوام الحنان ودانا قلبي أملي فيك. مش حرام، مش حرام منك تجرحني وروحي فيك، مش حرام الغرام ودانا قلبي أملي فيك. ده أوام ولا كان لعبة في حياتك يا الذوي، ده أوام الحنان ودانا قلبي أملي فيك. لو كان ده حب يا ويلي منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي عايش في جراح، عايش في جراح. لو كان ده حب يا ويلي منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي عايش في جراح، عايش في جراح. Ya, hadirin pemirsa Unhas TV, alhamdulillah setelah perjalanan yang begitu panjang, maksud kami dari 100 lebih dai dan daiyah yang berkompetisi hingga hari ini lahirlah 5 sang juara dai dan daiyah muda pada Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Ya, tentunya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada para sponsor Unhas TV Mencari Dai tahun 2025. Ada Bank Indonesia, ada Pegadaian, Garuda Indonesia, ada Nestle, Titah Group, Rotim Marosa Lendrang, IM3, Telkomsel, dan Donat Kampar Galesong. Iya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri
selama 2 hari full. Kemudian kepada seluruh peserta, pemirsa yang selalu setia mendukung dai dan daiyah serta seluruh panitia. Karena tanpa mereka tentu kegiatan ini tidak akan berjalan sukses. Betul sekali. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada para pemenang UNAS TV Mencari Dai tahun 2025 serta seluruh dai dan daiyah. Kami berharap melalui kompetisi ini menjadi wadah bagi dai dan daiyah untuk terus berkembang dimanapun berada. Iya, sebelum berpisah kami selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Akhir kata, saya Zul dan saya Ara pamit undur diri. Sampai jumpa di Unhas TV Mencari Dai tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh didukung oleh